Malam itu, suasana makan malam di villa mewah saya terasa sedikit aneh. Ibu mertua saya, Ibu Ratih, tampak ceria luar biasa. Beliau terus-menerus mengambilkan lauk untuk saya, menanyakan pekerjaan saya dengan penuh perhatian. Sesuatu yang sangat jarang beliau lakukan sebelumnya. Adik ipar saya, Ratna, juga sibuk menuangkan air dan menceritakan kisah-kisah lucu. Hanya suami saya, Bima, yang tampak sedikit tegang. Sesekali ia melirik ibunya dengan tatapan penuh harap. Saya mengira hari ini adalah hari istimewa yang mungkin saya lupakan. Dan ternyata memang benar-benar istimewa. Setelah kami hampir selesai Shen, Ibu Rashan, Ibu Ratih berdeham dan meletakkan sendok garpunya dengan hikmat. Wajahnya berseri-seri, penuh kebanggaan dan kepuasan. Hari ini, mumpung keluarga kita berkumpul lengkap, Ibu ingin mengumumkan sesuatu, ucapnya. Semua orang langsung diam dan mengarahkan pandangan kepadanya. Saya pun penasaran, tidak tahu apa yang akan beliau katakan. Ibu sudah tua, hidup dan mati tidak ada yang tahu. Beliau memulai dengan kalimat yang biasa diucapkan orang tua. Karena itu, Ibu sudah memikirkannya matang-matang. Ibu memutuskan untuk membuat surat wasiat, membagikan harta warisan untuk anak-anak, agar kelak kalian tidak perlu berebut hingga merusak hubungan persaudaraan. Mendengar itu, saya tersenyum tipis. Saya tidak pernah peduli dengan harta kekayaan ibu mertua saya. Villa ini saya beli dengan uang saya sendiri jauh sebelum menikah. Perusahaan saya, karier saya, semuanya saya bangun dengan jerih payah saya sendiri. Saya lebih dari mampu untuk memberikan kehidupan yang sejahtera bagi suami dan anak-anak saya kelak tanpa bergantung pada siapapun. Saya hanya berpikir bahwa apa yang dilakukan Ibu Ratih adalah hal yang wajar untuk menciptakan kejelasan di masa depan. Ibu Ratih menatap putra bungsunya dan istrinya dengan tatapan penuh kasih sayang. Andi dan Ratna, kalian masih muda, pekerjaan belum stabil. Ibu memutuskan seluruh harta ibu, termasuk rumah pusaka keluarga di kampung dan buku tabungan yang ibu kumpulkan seumur hidup, akan ibu berikan semua atas nama kalian berdua. Beliau berhenti sejenak, seolah memberi waktu bagi kami untuk mencerna informasi tersebut. Adik ipar saya, Ratna, segera memainkan perannya sebagai menantu yang berbakti. Matanya berkaca-kaca, ia meraih tangan Ibu Ratih. Oh, Ibu, kenapa Ibu melakukan ini? Kami tidak berani menerimanya. Harta itu milik Ibu, simpan saja untuk masa tua Ibu. Anakku, apa yang kau katakan ini? Ibu Ratih menepuk-nepuk tangan menantunya. Ibu memberikannya pada kalian karena sudah Ibu pertimbangkan. Ibu memberi kalian modal untuk berusaha, agar kalian bisa merencanakan masa depan. Untuk apa Ibu menyimpan uang? Kemudian, beliau menoleh ke arah saya dan Bima. Senyum di bibirnya masih ada, tapi saya bisa merasakan perhitungan yang dingin di matanya. Sedangkan untuk Bima dan Aulia, katanya dengan nada santai seolah sedang memberi anugerah, "Yah, Ibu tidak memberikan apa-apa. Kalian sudah punya lebih dari cukup. Rumah mewah, mobil bagus, perusahaan besar, tidak kekurangan apapun. Ibu tahu Aulia adalah wanita yang hebat. Dia tidak akan perhitungan dengan adiknya, kan, Nak?" Beliau menatap saya. Sebuah pertanyaan retoris yang penuh tekanan. Saya hanya tersenyum lembut dan menggelengkan kepala. Tentu Bu, Ibu urus saja Andi dan Ratna, kami sudah sangat senang. Kami tidak butuh apa-apa. Melihat saya begitu patuh, Ibu Ratih tampak sangat puas. Beliau menghela napas lega lalu mengucapkan kalimat terakhir. Sebuah kalimat yang menyulut badai besar. Oleh karena itu, Ibu sudah memutuskan, mulai sekarang Ibu akan pindah dan tinggal di sini bersama kalian, agar Andi dan Ratna punya ruang pribadi. Kalian adalah anak sulung, punya tanggung jawab untuk merawat Ibu. Ibu akan menikmati masa tua di seluruh aset diberikan kepada anak bungsu, sementara tanggung jawab merawat diserahkan kepada anak sulung. Sebuah pengaturan yang terlalu sempurna, terlalu tidak tahu malu. Tapi saya sudah terbiasa dengan ketidakadilan ini. Selama bertahun-tahun, saya selalu menjadi orang yang harus mengalah. Saya menarik napas dalam-dalam, berniat untuk diam sekali lagi demi menjaga kedamaian rumah. Tapi kemudian, sebuah kalimat meluncur dari bibir saya, kalimat yang sangat pelan dan terdengar polos, namun bagaikan sumbu api yang dilemparkan ke dalam tong mesiu. Wah, boleh juga Bu. Saya mengangkat wajah menatapnya, berpura-pura lugu. Tapi, Bu, karena Ibu sudah memberikan seluruh harta pada Andi dan Ratna, dan Ibu sangat menyayangi mereka yang masih berjuang, bagaimana kalau Ibu tinggal saja bersama mereka, biar lebih mudah merawat Ibu, dan mereka juga punya kesempatan untuk berbakti. Kalau Ibu di sini, nanti kalau mereka sudah kaya dan ingin berbakti tapi tidak punya kesempatan, kan kasihan. Begitu saya selesai bicara, suasana di meja makan seolah membeku. Senyum di bibir Ibu Ratih padam, wajah adik ipar saya berubah pucat. Tapi orang yang bereaksi paling keras adalah suami saya. Plak, plak,
2 tamparan keras mendarat di pipi saya, begitu cepat dan kuat hingga saya tidak sempat bereaksi. Kepala saya berdengung. Pipi saya terasa panas terbakar. Saya terhuyung dan nyaris jatuh dari kursi. Perempuan kurang ajar. Bima menggeram. Matanya merah menyala, menunjuk lurus ke wajah saya. Begitu caramu bicara pada ibuku? Apa kau masih menantu di keluarga ini? Ibuku bicara 1 kalimat, kau bantah 10 kalimat, pergi. Cepat masuk dan minta maaf pada ibuku. Saya terduduk diam, bukan karena sakit, tapi karena syok. 5 tahun kami menikah, dia tidak pernah meninggikan suaranya pada saya, apalagi bertindak kasar. Namun hari ini, hanya karena 1 kalimat yang menyentuh kepentingan ibu dan adiknya, dia tidak ragu mengangkat tangan pada istrinya sendiri. Ibu Rati duduk di sana. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum kemenangan. Seluruh kesabaran dalam diri saya hancur berkeping-keping. Saya tidak lagi merasakan sakit. Yang saya rasakan hanyalah kemarahan dan penghinaan yang mendalam. Perlahan saya berdiri, menyeka darah yang mulai mengalir dari sudut bibir saya. Saya tidak menatap Bima. Saya mengeluarkan ponsel dari saku. Kau benar, kata saya dengan suara sedingin es. Ada yang harus pergi dari sini. Dengan tenang saya menekan beberapa nomor, dan telepon di seberang sana cepat diangkat. Halo, pos keamanan kompleks perumahan. Selamat malam. Saya adalah Aulia Lestari, pemilik villa nomor 28, Jalan Cendana. Suara saya terdengar jelas, tanpa sedikit pun gemetar. Saat ini di rumah saya ada 2 orang yang membuat keributan, melakukan kekerasan, dan mengancam saya. Mohon segera kirim petugas untuk datang dan mengusir mereka dari sini. Saya menutup telepon lalu menatap ibu dan anak itu, yang masih terkejut tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Asal kalian tahu, geram saya, ini adalah rumah saya. Dan di dalam rumah saya, tidak ada seorang pun yang berhak menyentuh sehelai rambut pun, apalagi kalian berdua. Para pendengar yang budiman, sebuah pernikahan yang tampak sempurna berada di ambang kehancuran hanya setelah 1 kali makan malam. Apa yang akan terjadi selanjutnya bukan hanya sekadar kisah konflik keluarga, tetapi juga sebuah perjalanan seorang wanita dalam menemukan kembali harga dirinya. Perlu diketahui bahwa cerita ini mungkin mengandung detail yang diciptakan oleh kecerdasan buatan untuk memberikan spektrum emosi yang paling otentik dan pelajaran yang mendalam tentang nilai diri. Apakah tindakan tegas sang istri akan menjadi akhir dari segalanya, atau justru menjadi awal dari sebuah pertempuran tanpa kompromi? 5 tahun yang lalu, ketika saya dan Bima memutuskan untuk menikah, saya merasa seolah memiliki seluruh dunia. Dia adalah cinta pertama saya, dan satu-satunya cinta dalam hidup saya. Dia lembut, berpenampilan terpelajar, dan selalu menatap saya dengan tatapan penuh kasih. Di hari pernikahan, di hadapan kedua keluarga, dia menggenggam tangan saya dan berjanji akan menggunakan seluruh hidupnya untuk melindungi dan membahagiakan saya. Saya percaya pada janji itu, percaya sepenuhnya tanpa sedikit pun keraguan. Karier saya saat itu sudah mulai menanjak. Jaringan spa yang saya bangun dengan seluruh jiwa dan raga setelah lulus kuliah mulai membuahkan hasil, memberikan saya penghasilan yang sangat baik. Dengan modal yang terkumpul, ditambah sebagian warisan dari orang tua saya memutuskan untuk membeli sebuah villa di kompleks perumahan elit ini. Itu adalah impian saya. Sebuah rumah yang luas dengan taman untuk menanam bunga, sebuah tempat yang damai untuk pulang setelah hari-hari kerja yang melelahkan. Saya membelinya sepenuhnya dengan uang saya, sebulan sebelum kami resmi mendaftarkan pernikahan. Rumah itu adalah hasil kerja keras saya, kebanggaan saya, dan aset pribadi saya yang sah secara hukum. Setelah menikah, Bima pindah untuk tinggal bersama saya. Awalnya, saya pikir itu akan menjadi rumah kami berdua saja. Tapi beberapa bulan kemudian, saat makan malam, Bima berkata dengan ragu-ragu, "Aulia, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Dia menggenggam tangan saya, wajahnya tampak sedikit bersalah. "Ibuku, belakangan ini kesehatannya kurang baik. Ayahku sudah lama meninggal, ibu sendirian bekerja keras membesarkan kami berdua. Sekarang aku anak sulung. Sudah berkeluarga. Tapi membiarkan ibu tinggal sendirian di rumah susun tua yang lembab. Aku merasa jadi anak durhaka." Mendengar perkataannya, hati saya tersentuh. Sebagai seorang yatim piatu, saya sangat memahami nilai sebuah keluarga. Saya juga selalu menghormati Ibu Ratih karena telah seorang diri membesarkan pria yang saya cintai. "Kalau begitu, akhir pekan ini kita jenguk ibu ya. Kita belikan beberapa suplemen kesehatan," usul saya. Bima menggelengkan kepala, menatap saya dengan tatapan memohon. "Bukan itu Aulia, maksudku. Bagaimana kalau kita ajak ibu tinggal di sini bersama kita? Rumah kita kan sangat luas. Ada ibu jadi lebih ramai. Kamu bekerja seharian, ada ibu di rumah jadi tidak terlalu sepi. Ibuku orangnya baik, dia sangat menyukaimu. Pasti tidak akan ada masalah antara mertua dan menantu. Bagaimana menurutmu?" Usulannya terdengar sangat masuk akal.
Seorang anak laki-laki yang berbakti ingin mengajak ibunya untuk dirawat. Apa alasan saya untuk menolak? Terlebih lagi, gambaran sebuah keluarga 3 generasi yang hidup rukun dan hangat adalah sesuatu yang selalu saya impikan. Tanpa ragu, saya langsung mengangguk setuju. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Beberapa minggu setelah Ibu Ratih pindah, Bima kembali mendatangi saya dengan wajah bersalah yang sama. Sayang, aku harus merepotkanmu lagi. Andi, adikku, akan segera menikah, tapi mereka berdua tidak punya uang, pekerjaannya tidak menentu, belum punya dana untuk beli rumah. Ibu di sini selalu khawatir memikirkan adiknya yang hidup susah. Beliau jadi tidak nafsu makan dan tidak bisa tidur nyenyak. Kalau begitu kita beri mereka sejumlah uang sebagai modal, bagaimana? Usul saya lagi. Bukan, maksudku bukan itu. Bima menepis tangannya. Ibu bilang, bagaimana kalau kita biarkan mereka tinggal sementara di rumah susun yang lama? Tapi rumah itu terlalu sempit, dan Ratna, calon istri Andi, sedang hamil. Ibu kasihan pada cucunya, takut kalau tinggal di sana tidak baik untuk bayinya. Ibu menyarankan, bagaimana kalau kita biarkan mereka pindah ke sini juga? Lantai 3 rumah kita masih ada 2 kamar besar yang kosong. Bagaimanapun juga kan mereka keluarga, tinggal bersama biar ada saudara. Nanti kalau Ratna melahirkan, ada kamu di sini yang bisa membantu, kan bagus sekali. Kali ini, saya sedikit ragu. Mengajak ibu mertua tinggal sudah berbeda. Mengajak seluruh keluarga adik ipar adalah masalah yang benar-benar lain. Tapi melihat wajah memelas Bima, mendengar penjelasannya tentang ikatan persaudaraan dan calon keponakan yang akan lahir, hati saya luluh kembali. Saya berpikir lagi, rumah ini begitu luas. Menambah beberapa orang lagi tidak akan menjadi masalah. Baiklah, saya akan berusaha sedikit lebih keras. Berkorban sedikit demi kebahagiaan suami saya dan kerukunan keluarga. Dan sekali lagi, saya mengangguk. Itu adalah keputusan paling keliru dalam hidup saya. Saya tidak menyadari bahwa kebaikan dan pengorbanan saya tidak mereka hargai. Mereka hanya menganggapnya sebagai hal yang wajar. Saya tidak tahu bahwa membuka pintu rumah ini bukanlah untuk menyambut kerabat, melainkan untuk memasukkan sekawanan serigala. Kawanan yang perlahan akan menghisap darah saya dan menganggap rumah saya, hasil jerih payah saya, sebagai utang yang harus saya bayar karena telah beruntung menikahi putra mereka. Fondasi ketidakadilan itu telah saya letakkan sendiri dengan anggukan-anggukan polos dan penuh kepercayaan. Sejak seluruh keluarga suami saya pindah, villa saya tidak lagi menjadi rumah yang damai. Ia berubah menjadi tidak lebih dari sebuah hotel. Sebuah tempat di mana saya adalah pemiliknya tetapi tidak memiliki kekuasaan apapun. Sebuah tempat di mana saya harus membanting tulang melayani tamu-tamu tak diundang yang dengan seenaknya menganggap diri mereka pusat alam semesta. Kehidupan saya dengan cepat menjadi kacau balau. Ibu Ratih, setelah beberapa hari pertama bersikap sopan, dengan cepat menunjukkan sifat aslinya sebagai seorang ratu. Beliau tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah apapun, dari memasak, mencuci piring, hingga membersihkan rumah. Semua pekerjaan itu dianggapnya sebagai tanggung jawab saya, sebagai menantu. Pagi-pagi sekali saya harus bangun pukul 5 untuk menyiapkan sarapan bagi keluarga besar, dengan selera yang berbeda-beda. Ibu Ratih harus disajikan soto Betawi panas. Bima suka nasi goreng. Sementara Andi dan Ratna makan bubur ayam. Saya berputar-putar di dapur seperti seorang pembantu. Selesai makan, mereka meninggalkan piring kotor begitu saja, dan pergi dengan urusan masing-masing. Ibu Ratih pergi senam, bergosip dengan teman-teman barunya di kompleks. Andi dan Ratna pergi bekerja. Bima juga pergi bekerja. Menyisakan saya sendirian dengan tumpukan kekacauan. Awalnya saya mempekerjakan asisten rumah tangga paruh waktu, tetapi Ibu Ratih tidak setuju. Di rumah sudah ada menantu, kenapa harus sewa orang luar? Buang-buang uang saja, nanti apa kata orang, katanya. Pekerjaan rumah itu urusan perempuan, kamu di rumah tidak ada kerjaan, ya beres-beres sana. Saya tertegun. Saya adalah direktur dari sebuah jaringan spa dengan hampir 100 karyawan. Saya bekerja dari pagi hingga larut malam. Pekerjaan saya sangat menyita waktu. Namun di matanya, saya adalah seorang pengangguran yang santai di rumah. Saya mencoba menjelaskan kepada Bima, tapi dia hanya menepisnya. Sudahlah, jangan berdebat dengan ibu. Ibu kan dari kampung, pemikiran orang tua memang seperti itu. Anggap saja olahraga biar sehat. Akhirnya, saya terpaksa memberhentikan asisten rumah tangga. Setiap hari setelah pulang kerja, dengan tubuh yang sudah sangat lelah, saya harus langsung membersihkan hotel milik saya. Tapi penderitaan tidak berhenti di situ. Mereka mulai menganggap saya sebagai sumber uang yang tak terbatas. Semua biaya hidup di rumah, dari tagihan listrik, air, gas, hingga uang belanja, semuanya saya yang tanggung. Gaji Bima, katanya,
harus ditabung untuk keperluan besar. Gaji Andi dan Ratna, kata mereka, hanya cukup untuk ongkos bensin dan jajan. Adik ipar saya, Ratna, adalah yang paling keterlaluan. Dia memiliki hobi belanja barang-barang mewah. Setiap beberapa minggu, dia akan merengek pada saya. Mbak Aulia, tas Hermes model terbaru itu cantik sekali. Belikan untukku ya. Mbak kan bos besar, sudah biasa pakai barang mahal. Belikan satu untukku tidak ada artinya kan? Pertama kali saya menolak dengan halus, kedua kali saya abaikan, tetapi pada kali ketiga dia tidak lagi meminta pada saya. Dia menangis-nangis pada Ibu Ratih, dan saat makan malam, Ibu Ratih memulai ceramahnya. Aulia, Ratna itu sedang hamil, kasihan dia mengidam. Dia cuma ingin punya tas baru untuk dipamerkan ke teman-temannya agar hatinya senang. Masa kamu pelit sama dia? Kamu ini kakak ipar tapi sempit sekali hatimu. Kalau dia senang dan bahagia, kan bagus juga untuk calon keponakanmu. Lalu beliau menoleh ke Bima. Bima, lihat istrimu itu. Cuma tas satu untuk adiknya saja tidak diberi. Bagaimana kamu ini jadi seorang kakak? Bima, seperti biasa, menoleh ke saya dengan nada membujuk. Sudahlah, sayang, belikan saja untuk Ratna. Anggap saja hadiah karena dia mengandung keponakan kita. Kalau kamu tidak beli, nanti ibu sedih, suasana rumah jadi tidak enak. Pada akhirnya, saya lagi-lagi yang harus mengalah. Saya harus menahan diri dan mengeluarkan puluhan juta rupiah untuk membelikannya tas itu, hanya untuk mendapatkan kedamaian sementara. Dan jika ada yang pertama, pasti ada yang kedua dan ketiga. Dari tas, sepatu, kosmetik, hingga paket liburan, keserakahan wanita itu tidak ada habisnya. Dan yang mendukung keserakahannya tidak lain adalah suami dan ibu mertua saya. Adik ipar saya, Andi, juga tidak lebih baik. Dia pemalas dan suka bergantung, menganggap bahwa kakak dan kakak iparnya wajib menafkahinya. Uang sekolah anaknya, biaya servis motor, uang untuk minum-minum dengan teman-temannya, semuanya dia minta pada saya. Setiap kali saya menunjukkan ketidaksenangan, Ibu Ratih akan langsung membela putra bungsunya. Andi itu masih muda, belum banyak pengalaman. Kamu sebagai kakak yang lebih mampu, bantu dia sedikit tidak apa-apa kan? Kenapa mukamu masam begitu? Saudara itu harus saling tolong-menolong. Saya merasa seperti terperangkap dalam jaring laba-laba. Semakin saya meronta, semakin erat jaring itu mengikat. Saya sudah mencoba berbicara serius dengan Bima berkali-kali, mengatakan bahwa kita tidak bisa terus seperti ini, bahwa setiap keluarga seharusnya mandiri secara finansial. Tapi setiap kali, dia selalu menggunakan alasan yang klise. Keluarga itu yang utama, sayang. Uang itu bisa dicari. Jangan terlalu perhitungan, nanti merusak hubungan keluarga. Atau, karena kamu berpenghasilan lebih besar, berbagi sedikit dengan yang lain itu kan juga amal ibadahmu. Amal ibadah, pengorbanan dan uang saya di matanya hanyalah cara untuk menumpuk pahala. Perlahan saya menyadari, di keluarga ini, saya bukanlah seorang istri atau menantu. Saya hanyalah sebuah alat, sebuah mesin ATM, tidak lebih. Mereka membutuhkan saya bukan karena cinta, tapi karena mereka membutuhkan sumber keuangan saya yang tak terbatas. Tapi saat itu saya masih mencintai Bima. Saya masih berharap suatu hari nanti dia akan berubah, akan menyadari ketidakwajaran keluarganya. Saya tidak tahu bahwa kebisuan dan kesabaran saya hanya membuat mereka semakin menjadi-jadi, hingga suatu hari mereka tidak hanya menginginkan uang saya, tapi juga kehormatan dan harga diri saya. Selama 5 tahun hidup di bawah satu atap, saya perlahan menyadari sebuah kebenaran yang menyakitkan. Suami yang sangat saya cintai, Bima Prakoso, sebenarnya hanyalah seorang anak manja yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa, seorang pria lemah yang tidak pernah benar-benar mandiri. Dia selalu berlindung di bawah bayang-bayang ibunya, dan setiap keputusan dalam hidupnya, dari kecil hingga besar, semuanya diatur oleh Ibu Ratih. Cintanya pada saya mungkin nyata, tapi cinta itu tidak cukup besar untuk mengalahkan baktinya yang buta kepada ibunya dan perlindungannya yang berlebihan kepada adiknya. Dia selalu berperan sebagai penengah, seseorang yang berdiri di tengah. Tapi timbangannya tidak pernah adil. Timbangan itu selalu lebih berat ke sisi keluarganya. Setiap kali terjadi konflik antara saya dengan ibu mertua atau adik ipar, skenarionya selalu sama. Pertama, dia akan menarik saya ke kamar, menutup pintu. Dia akan memeluk saya, mengelus rambut saya, dan mengucapkan kata-kata manis. Sayang, aku tahu kamu lelah. Aku sayang sekali padamu. Setelah berhasil menenangkan saya, dia akan memulai lagu lamanya. Tapi, sayang, coba kamu pikirkan, ibu kan sudah tua. Ayah sudah meninggal. Beliau sendirian membesarkan kami berdua. Watak orang tua kadang memang sedikit keras, sedikit kuno. Kita sebagai anak dan menantu, mengalah sedikit pada ibu tidak apa-apa kan? 1000 alasan tidak akan sebanding dengan sedikit rasa sayang. Kalau kamu terus-terusan tegang dengan ibu,
aku yang di tengah ini jadi serba salah. Jika saya masih mencoba menganalisis siapa yang benar dan salah, dia akan beralih ke taktik kedua, menyerang harga diri dan kemurahan hati saya. Kamu kan seorang direktur, orang terpelajar, punya kedudukan di masyarakat. Masa kamu mau berdebat dengan ibu? Ibuku orang kampung, pemikirannya sederhana. Kamu pemilik rumah ini, kamu lebih mampu, bersikaplah lebih murah hati dan lapang dada pada semua orang. Anggap saja kamu memberi contoh yang baik untuk keluarga. Dengan lihai dia mengubah sikap keterlaluan ibunya menjadi kesederhanaan orang tua, dan mengubah penderitaan saya menjadi tanggung jawab orang terpelajar dan berada. Dan jika kedua taktik itu tidak berhasil, dia akan menggunakan jurus pamungkasnya, marah dan menyalahkan saya kembali. Aku bekerja seharian sudah cukup lelah. Pulang ke rumah hanya ingin suasana keluarga yang hangat dan damai. Tapi kamu selalu membuat semuanya jadi rumit. Masalah sepele begitu saja kamu tidak bisa mengalah. Aulia, apa kamu masih menganggapku sebagai suamimu? Apa kamu masih menghormati keluargaku? Begitulah, dari seorang korban, tiba-tiba saya menjadi pihak yang bersalah, seorang istri yang tidak tahu diri, seorang menantu yang tidak berbakti. Dan pada akhirnya, demi kedamaian rumah, demi membuat suami saya senang, saya lagi-lagi yang harus mengalah, harus meminta maaf meskipun saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya ingat suatu kali Ibu Ratih seenaknya memakai mobil saya untuk pamer kepada teman-temannya. Beliau tidak punya SIM, tidak terbiasa dengan mobil itu, dan akhirnya menyerempet tembok hingga meninggalkan goresan panjang. Ketika saya pulang dan melihatnya, saya hanya berkata lembut, "Bu, lain kali kalau Ibu mau pergi, telepon saja sopir saya. Mobil ini tidak biasa Ibu pakai, berbahaya." Hanya karena kalimat itu, beliau langsung mengamuk. Beliau bilang saya pelit dan merendahkan ibu mertua. Beliau menangis-nangis mengadu pada Bima. Malam itu, saya harus mendengarkan ceramah 2 jam dari suami saya tentang bakti kepada orang tua. Akhirnya, saya yang harus meminta maaf pada beliau dan keesokan harinya harus memberinya sejumlah uang besar, agar beliau bisa menenangkan diri bersama teman-temannya. Atau seperti cerita adik ipar saya. Setelah melahirkan, dia dengan seenaknya menganggap merawat keponakan adalah tanggung jawab saya. Dia menyerahkan anaknya pada saya lalu pergi ke spa, berbelanja, atau minum kopi dengan teman-temannya seharian. Ketika saya lelah dan mengeluh pada Bima bahwa Ratna seharusnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan anaknya, dia lagi-lagi menepisnya. "Ratna kan kena baby blues setelah melahirkan. Kamu harus maklum. Kamu bibinya. Rawat keponakanmu sebentar apa salahnya? Nanti juga dia akan berterima kasih padamu." Berterima kasih. Selama bertahun-tahun, saya hanya menerima janji-janji terima kasih, tapi kenyataannya hanyalah eksploitasi yang semakin menjadi-jadi. Perlahan saya menyadari, di mata Bima, saya bukanlah pasangan hidup untuk dia lindungi. Saya hanyalah alat baginya untuk memenuhi baktinya. Dia menggunakan pengorbanan saya, uang saya, kesabaran saya untuk menyenangkan ibu dan adiknya. Dia ingin memiliki segalanya. Seorang istri yang hebat dan kaya agar dia bisa pamer. Dan sebuah keluarga yang tercukupi kebutuhannya agar dia bisa memainkan peran sebagai anak berbakti dan kakak teladan. Dia ingin membangun citra sempurnanya di atas penderitaan dan pengorbanan saya. Kelemahannya bukanlah karena dia baik hati. Itu adalah sebuah keegoisan yang terselubung dengan sangat rapi. Dia takut menyakiti hati ibunya, takut menghadapi konflik, sehingga dia memilih jalan termudah, melimpahkan semua beban ke pundak saya. 2 tamparan keras saat makan malam itu bukanlah tindakan spontan. Itu adalah hasil dari akumulasi tekanan, saat dimana keegoisan dan sifat patriarkisnya yang terpendam terungkap dengan telanjang. Ketika alat yang bernama saya ini berani menentang titah ibunya, tapi dia salah. Sebuah alat pun punya batas kesabaran, dan ketika alat itu memutuskan untuk melawan, ia tidak lagi menjadi benda mati. Setelah ucapan tegas saya, seluruh ruangan jatuh dalam keheningan yang menyesakkan. Ibu Ratih terbelalak. Mulutnya yang siap mengeluarkan sumpah serapah tiba-tiba terkunci. Beliau menatap saya dengan nanar seolah tidak percaya. Mungkin selama 5 tahun ini, beliau sudah terlalu terbiasa dengan citra menantu yang selalu menunduk patuh, yang tidak pernah berani membantahnya sepatah kata pun. Perlawanan saya yang tiba-tiba dan sengit ini benar-benar di luar dugaannya. Adik ipar saya, Ratna. Wajahnya pucat pasi. Dia buru-buru menundukkan kepala. Tidak berani menatap saya. Adik ipar laki-laki saya hanya termangu, menatap ibunya, lalu kakaknya, lalu saya, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi yang paling syok adalah Bima. Dia berdiri mematung, kedua tangan yang menampar saya masih menggantung di udara. Dia menatap saya dengan tatapan tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa istri yang lembut dan selalu menurut padanya ini bisa melakukan tindakan gila seperti itu, memanggil petugas keamanan untuk mengusir suami dan ibu mertuanya sendiri dari rumah. Aulia,
Kamu sudah gila? Dia yang pertama memecah keheningan. Suaranya bergetar karena marah dan bingung. Apa yang baru saja kamu lakukan? Kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Sangat sadar. Jawab saya dengan suara sedingin es, tanpa emosi. Saya sedang meminta dua orang yang telah melakukan kekerasan dan menghina saya untuk enyah dari rumah saya. Apa kurang jelas? Rumahmu? Bima berteriak. Amarahnya sudah mengalahkan akal sehat. Ini rumah kita. Aku suamimu, dan ini ibuku. Atas dasar apa kamu mengusir kami? Atas dasar kepemilikan yang sah. Saya menyeringai, sebuah senyum penuh kepahitan. Biar ku ingatkan, rumah ini dibeli dengan uangku, atas namaku, bahkan sebelum kita menikah. Secara hukum, kau dan ibumu hanyalah orang yang menumpang. Dan hari ini, pemilik rumah ini sudah tidak sudi lagi memberi tumpangan. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi bertubi-tubi. Dua petugas keamanan kompleks yang bertubuh tegap sudah tiba. Mereka masuk, melihat suasana tegang di dalam rumah, lalu bertanya dengan profesional, "Selamat malam, Ibu Aulia. Kami menerima laporan dari Ibu. Ada masalah apa di sini?" Saya menunjuk ke arah Bima dan Ibu Ratih. Dua orang ini telah membuat keributan dan melakukan kekerasan pada saya. Saya minta Anda untuk mengantar mereka keluar dari rumah saya sekarang juga. Saya tidak mau melihat mereka lagi. Kau berani, Ibu Ratih akhirnya sadar. Beliau berteriak dan menerjang ke arah saya. Aku ini ibu mertuamu. Kau menantu durhaka, akan kuberi kau pelajaran. Tapi kedua petugas keamanan dengan sigap menghalangi dan menahannya. Bima juga menerjang, mencoba merebut ponsel dari tangan saya. Aulia, hentikan. Jangan membuat masalah ini menjadi besar. Apa kata tetangga nanti kalau mereka melihat ini? Martabat? Saya menatap lurus ke matanya. Tatapan saya kini hanya berisi penghinaan. Saat kau mengangkat tangan menamparku, kenapa kau tidak memikirkan martabat? Saat ibumu menghinaku? Kenapa kalian tidak memikirkan martabat? Sekarang sudah terlambat. Saya menoleh ke arah petugas keamanan. Tolong laksanakan tugas Anda. Jika mereka tidak mau pergi secara sukarela, Anda berhak menggunakan cara yang lebih tegas. Melihat situasi yang semakin tegang dan menyadari saya tidak main-main, kedua petugas keamanan mulai bertindak. Satu orang memegangi Ibu Ratih, satu lagi mengantar Bima ke pintu. Lepaskan. Kalian tidak tahu siapa saya. Akan saya tuntut kalian karena masuk tanpa izin. Ibu Ratih meronta-ronta dan mengumpat dengan liar. Bima mencoba melepaskan diri, menoleh ke arah saya dengan tatapan marah bercampur memohon. Aulia, aku mohon jangan begini. Beri aku waktu sebentar untuk bicara, kita selesaikan di dalam. Tapi saya hanya menggelengkan kepala dengan dingin. Pintu hati saya telah tertutup rapat, selamanya. Akhirnya, di hadapan ketegasan saya dan profesionalisme tim keamanan, ibu dan anak itu berhasil diantar keluar gerbang. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, adik ipar dan istrinya juga buru-buru mengemasi beberapa barang lalu menyelinap pergi. Gerbang besi yang berat itu terbanting menutup, memisahkan dua dunia. Di luar, terdengar umpatan dan teriakan tak henti-hentinya dari Ibu Ratih, serta suara Bima yang menggedor-gedor gerbang. Tetangga sekitar sudah mulai berkumpul, menunjuk-nunjuk dan berbisik-bisik. Di dalam, saya berdiri sendirian di tengah villa yang luas dan dingin. Saya tidak merasa puas. Yang saya rasakan hanyalah kelelahan dan kehampaan yang luar biasa. Saya berjalan ke jendela, menyibakkan tirai dan melihat keluar. Di bawah cahaya lampu jalan yang kekuningan, saya melihat Bima mencoba menarik ibunya pergi, tapi beliau tidak mau, malah duduk di tanah dan meraung-raung. Pemandangan itu begitu menyedihkan. Saya menutup tirai, membalikkan badan. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya duduk sendirian dalam kegelapan. Pipi saya masih membekas-bekas tamparan Bima. Ponsel di atas meja terus menyala dengan notifikasi pesan dan panggilan masuk. Puluhan pesan umpatan dari Ibu Ratih, dengan kata-kata paling kasar dan berbisa yang bisa saya bayangkan. Puluhan pesan lain dari Bima. Kadang mengancam. Kau akan menyesal. Kadang melunak. Sayang. Aku salah. Izinkan aku pulang. Saya tidak membaca, juga tidak menjawab. Saya hanya menatapnya dalam diam. Dinding kebisuan saya telah terbangun. Saya tahu ini belum berakhir. Ini baru permulaan dari sebuah pertempuran tanpa kompromi. Dan dalam pertempuran ini, saya tidak akan lagi mundur. Keesokan paginya, saya bangun dengan kepala yang terasa sakit seperti dihantam palu dan suasana hati yang sangat berat. Semalam saya hampir tidak bisa memejamkan mata. Suara telepon dan pesan terus berdering hingga menjelang pagi. Saya tahu bahwa setelah semalam diusir dari rumah dengan cara yang memalukan, Bima dan ibunya pasti tidak akan tinggal diam. Dan seperti yang saya duga, serangan mereka datang lebih cepat dari yang saya kira. Bukan lagi umpatan lewat telepon, melainkan serangan langsung yang menargetkan titik yang mereka anggap paling lemah bagi saya,
karier dan nama baik. Sekitar pukul 9 pagi, ketika saya baru tiba di kantor dan bersiap untuk rapat penting dengan klien, sekretaris saya berlari masuk dengan panik, wajahnya pucat pasi. "Ibu Aulia, ada masalah, Bu, cepat lihat keluar." Alis saya berkerut, firasat saya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Saya bergegas keluar menuju lobi utama. Pemandangan kacau menyambut saya. Ibu Ratih, ibu mertua saya, sedang duduk bersimpuh di tengah lobi, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut. Beliau meraung-raung, memukul-mukul lantai marmer yang mengkilap, meratap dengan dramatis. Tolong semuanya, lihat ini. Menantu saya, dia seorang direktur kaya raya, tapi dia durhaka. Dia tega mengusir ibu mertuanya yang sudah tua ini dari rumah di tengah malam. Apa salah saya? Saya hanya menasihatinya sedikit, tapi dia sudah tidak menganggap saya ada. Dia bahkan memanggil petugas keamanan untuk menyeret saya keluar. Di mana ada menantu yang memperlakukan mertuanya seperti ini? Di sampingnya, Bima berdiri dengan ekspresi sedih dan menderita. Dia mengenakan pakaian kumal yang sama seperti kemarin, matanya bengkak. Dia tidak berkata apa-apa, hanya sesekali mengulurkan tangan untuk menopang ibunya, lalu berbalik menyeka air mata kesedihan. Mereka menampilkan sebuah drama yang sempurna. Seorang ibu yang dizalimi dan anak yang berbakti, dianiaya oleh menantu yang kejam. Banyak karyawan saya dan bahkan klien dari perusahaan lain di gedung itu mengerumuni mereka, menunjuk-nunjuk dan berbisik. Beberapa orang bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam video dan mengambil foto. Ibu Aulia kelihatannya anggun dan berkelas. Ternyata kelakuannya pada mertua seperti itu ya, benar-benar tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Kaya tapi tidak punya moral, sama saja. Kasihan sekali ibu itu, pasti sakit hati sekali sampai harus datang ke sini. Bisikan-bisikan itu, tatapan menghakimi dan kasihan itu mulai mengarah pada saya. Saya tahu inilah tujuan mereka. Mereka ingin menghancurkan citra saya, menggunakan tekanan opini publik untuk mencoreng nama baik dan merusak karier saya. Mereka ingin mengubah saya dari korban menjadi pelaku di mata semua orang. Amarah membuncah di dada saya, tetapi saya menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Saat ini, jika saya ikut berteriak dan berdebat dengan mereka, saya hanya akan memperburuk keadaan. Saya akan masuk tepat ke dalam perangkap yang mereka pasang. Saya memberi isyarat kepada kepala keamanan gedung, meminta mereka untuk menjaga ketertiban tetapi tidak menyentuh ibu dan anak itu. Kemudian, saya berjalan perlahan ke arah kerumunan. Kehadiran saya membuat semua orang terdiam sejenak. Melihat saya datang, Ibu Ratih semakin kencang meraung. "Itu dia datang. Si menantu durhaka itu sudah datang. Masih berani kau menunjukkan wajahmu di hadapanku? Apa kau masih manusia?" Saya tidak mengatakan apapun padanya. Saya menatap kerumunan yang penasaran itu, lalu berkata dengan suara yang tidak terlalu keras, tetapi jelas dan tegas, cukup untuk didengar semua orang. "Selamat pagi semuanya. Saya Aulia Lestari, Direktur Perusahaan Spa di lantai 10. Saya mohon maaf karena masalah keluarga saya telah mengganggu Anda semua. Apa yang baru saja dikatakan oleh ibu mertua saya adalah cerita dari sudut pandangnya. Mengenai kebenarannya, saya percaya hukum dan hati nurani kita masing-masing yang akan menilainya." Saya berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang tetap tenang. "Namun, ini adalah kantor, tempat bekerja. Saya tidak bisa membiarkan masalah pribadi memengaruhi lingkungan profesional di sini. Keamanan, panggil saya dengan keras. Tolong antar kedua orang ini keluar dari area lobi. Jika mereka tidak kooperatif, laporkan ke polsek terdekat atas tindakan mengganggu ketertiban umum." Setelah itu, tanpa menoleh lagi, saya berbalik dan berjalan lurus menuju lift di tengah tatapan terkejut semua orang. Saya masih bisa mendengar teriakan dan umpatan Ibu Ratih di belakang. Saya mendengar Bima memanggil nama saya dengan putus asa, tapi saya tidak menoleh. Saya tahu tindakan saya mungkin akan dianggap dingin dan kejam oleh banyak orang, tapi saya tidak punya pilihan lain. Pertarungan ini bukan lagi tentang benar atau salah dalam keluarga. Ini sudah menjadi pertarungan tentang kehormatan. Dan untuk melindungi kehormatan, terkadang seseorang harus menjadi lebih keras dan lebih tegas daripada musuhnya. Tapi apakah ketegasan saya cukup untuk memadamkan api yang sengaja mereka sulut? Atau itu hanya akan menyiram bensin ke dalamnya, membuat mereka semakin menggila? Setelah drama yang gagal di kantor saya, Bima dan ibunya tampaknya menyadari bahwa konfrontasi langsung dengan saya saat ini bukanlah langkah yang bijak. Mereka untuk sementara waktu berhenti meneror saya. Tidak ada lagi panggilan atau pesan-pesan teror, tidak ada lagi adegan drama di depan umum. Keheningan itu memberi saya sedikit waktu untuk bernapas, tetapi juga membuat saya semakin waspada. Saya tahu ini hanyalah ketenangan sebelum badai yang lebih besar datang. Mereka pasti sedang diam-diam menyusun rencana baru,
sebuah serangan dari arah yang tidak saya duga. Dan serangan itu pun datang, bukan dalam bentuk pertengkaran atau pencemaran nama baik, melainkan dalam wujud seorang pembawa damai. Sebuah peran yang tidak ada yang lebih cocok memainkannya selain Ratna, adik ipar saya yang manis di mulut tetapi pahit di hati. 2 hari setelah insiden di kantor, saya menerima telepon dari Ratna. Suaranya di seberang sana terdengar penuh penyesalan dan kekhawatiran. "Mbak Aulia, ini Ratna." "Mbak, apa Mbak ada waktu? Boleh aku bertemu sebentar? Ada hal yang sangat penting yang ingin aku bicarakan." "Aku mohon Mbak." Sikap memelasnya membuat saya sedikit penasaran. Tetapi saya cukup pintar untuk tahu bahwa tidak ada makan siang gratis. Pasti ada udang di balik batu. Namun, saya tetap memutuskan untuk menemuinya. Saya ingin melihat permainan apa lagi yang akan mereka mainkan. Kami bertemu di sebuah kedai kopi yang tenang, tidak jauh dari kantor saya. Ratna datang tepat waktu. Dia terlihat kuyu, matanya bengkak seperti habis menangis semalaman. Dia mengenakan pakaian sederhana, sangat berbeda dari penampilannya yang biasanya glamor dan bermerek. Begitu melihat saya, dia langsung berdiri dan menunduk. "Selamat sore Mbak. Maaf sudah mengganggu." Saya tidak berkata apa-apa, hanya memberi isyarat agar dia duduk. Saya memesan secangkir teh kamomil, sementara dia hanya memesan air putih. Tanpa menunggu saya bertanya, Ratna memulai sandiwaranya. Dia terisak-isak, mengeluarkan tisu untuk menyeka air matanya. "Mbak, aku tahu sekarang apapun yang aku katakan mungkin tidak akan Mbak percaya. Tapi aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi. Beberapa hari ini suasana di rumah sangat tegang." Ibu salah. Aku tahu ibu sudah keterlaluan sama Mbak. Mas Bima juga. Aku sudah mencoba menasihati mereka, tapi tidak ada yang mau mendengarkan." Dia meratap tentang betapa sedih dan serba salahnya dia karena berada di tengah-tengah konflik. Dia mengatakan bahwa dia selalu berterima kasih pada saya, selalu menganggap saya seperti kakak kandungnya sendiri. Dia melukiskan citra dirinya sebagai korban tak berdosa yang terseret dalam pertarungan orang dewasa. "Hari ini aku datang ke sini," dia mengangkat wajahnya menatap saya, matanya berlinang air mata, "untuk mewakili ibu dan Mas Bima, meminta maaf sekali lagi pada Mbak. Aku tahu watak ibu memang keras, tapi sebenarnya hatinya baik. Beliau hanya terlalu sayang pada Mas Bima. Mbak, bisakah Mbak memaafkan mereka dan menerima mereka kembali? Kalau Mbak tidak ada, rumah terasa dingin. Aku tidak tega melihatnya." Keponakanku juga setiap hari bertanya di mana Om Bima dan Nenek. Dia bahkan menggunakan anaknya sebagai alat untuk memancing belas kasihan. Akting yang sempurna. Jika saya adalah Aulia seminggu yang lalu, mungkin saya akan luluh. Tapi sekarang, saya hanya merasa muak. Saya menyesap teh saya, lalu menjawab dengan tenang, "Terima kasih atas niat baikmu, tapi masalah antara saya dan Bima sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Saya sudah memutuskan untuk bercerai." Mendengar kata cerai, wajah Ratna menunjukkan kepanikan sesaat, tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. "Mbak, jangan gegabah begitu. Suami istri kan sudah hidup bersama, kalau ada masalah ya diselesaikan pelan-pelan. Mas Bima, dia masih sangat mencintai Mbak. Beberapa hari ini dia tidak makan, tidak tidur, hanya duduk melamun di teras memanggil nama Mbak. Dia terus merajut kisah cinta yang tragis. Tapi saya tidak punya kesabaran lagi untuk mendengarkannya. Jika kau datang ke sini hanya untuk membicarakan hal ini, saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Saya masih banyak pekerjaan." Saya berdiri hendak pergi. "Tunggu Mbak." Ratna buru-buru menahan tangan saya. Ada hal lain." Dia melihat sekeliling lalu berbisik, "Mbak, apa Mbak berencana menjual villa itu?" Nah, ini dia. Tujuan utamanya akhirnya terungkap. Saya duduk kembali, menyilangkan tangan di depan dada, menatap lurus ke matanya. "Kenapa kau bertanya?" "Ya, aku hanya bertanya saja." Ratna tampak gugup. "Aku pikir, kalau Mbak sudah bercerai, tinggal sendirian di rumah sebesar itu kan pasti sepi. Mungkin lebih baik Mbak jual saja, uangnya bisa dipakai untuk membeli apartemen yang lebih kecil, sisanya bisa untuk investasi." "Begini Mbak, aku punya teman yang bekerja di agen properti. Dia bilang bisa membantu menjualnya dengan harga yang sangat tinggi." Lalu, dia ragu-ragu, matanya memancarkan kilatan keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. "Kalau Mbak jadi menjualnya, bisakah Mbak meminjamkan sedikit untuk modal usaha kami? Anggap saja ini bantuan terakhir dari Mbak. Kami akan berterima kasih seumur hidup." Saya menatapnya tanpa berkata-kata, hanya menyunggingkan senyum tipis yang dingin. Saya sudah mengerti semuanya. Mereka tidak hanya ingin kembali. Mereka sudah beralih ke rencana lain. Jika tidak bisa menguasai seluruh rumah, setidaknya mereka harus mendapatkan sebagian besar uang dari penjualannya. Dan Ratna, dengan perannya sebagai pembawa damai yang menyedihkan,
adalah pion yang dikirim untuk memata-matai dan melancarkan langkah pertama dari rencana itu. Terima kasih atas saranmu, kata saya dengan tenang. Akan saya pertimbangkan. Setelah itu, saya berdiri dan pergi dengan tegas, meninggalkan Ratna yang duduk di sana dengan ekspresi penuh harap bercampur bingung, tidak mengerti arti senyum saya. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja masuk ke dalam perangkap baru, dan kali ini, saya tidak akan lagi menjadi pihak yang pasif menunggu. Setelah pertemuan dengan Ratna, saya hampir yakin mereka tidak akan menyerah dalam mengincar harta saya. Drama perdamaian telah gagal. Mereka tahu bahwa bujuk rayu tidak akan lagi mempan pada saya, dan seperti yang saya duga, mereka segera mengeluarkan jurus pamungkas mereka. Sebuah jurus yang paling kotor dan klise, pura-pura sakit. 2 hari kemudian, pada suatu malam, ketika saya baru saja menyelesaikan hari kerja yang melelahkan, telepon saya berdering. Itu nomor Bima. Saya sudah memblokir nomornya, tapi mungkin dia menggunakan nomor lain. Saya ragu sejenak, lalu mengangkatnya. Di seberang sana bukan suara Bima, melainkan suara tangisan histeris adik ipar saya, Ratna. Mbak Aulia, cepat ke rumah sakit. Ibu kritis. Ada apa? Tanya saya. Meskipun hati saya tidak percaya sedikit pun, tetap ada sedikit rasa cemas. Ibu kena serangan jantung mendadak, kata dokter. Ini karena beberapa hari ini beliau terlalu banyak pikiran dan sedih karena masalah Mbak dan Mas Bima. Mas Bima sedang mengurus administrasi. Mbak, cepat ke sini. Dokter bilang ibu ingin bertemu Mbak untuk yang terakhir kalinya. Ratna berbicara sambil menangis. Nadanya begitu tragis seolah-olah Ibu Ratih benar-benar akan meninggal. Bertemu saya, untuk yang terakhir kali. Sebuah drama yang dirancang dengan sangat buruk. Tapi saya tahu, jika saya tidak datang, mereka akan punya alasan lagi untuk menyebarkan berita bahwa saya adalah menantu berhati dingin, yang tidak peduli saat mertuanya sekarat. Mereka mencoba menjebak saya, menggunakan moralitas dan belas kasihan untuk memaksa saya muncul. Baiklah, saya segera ke sana, jawab saya singkat, lalu menutup telepon. Tentu saja, saya tidak akan pergi sendirian. Saya menelepon pengacara saya, menjelaskan situasinya secara singkat. Ikut dengan saya, dan siapkan alat perekam suara. Kami tiba di rumah sakit. Bima sudah menunggu di depan pintu UGD. Dia tampak kuyu, matanya merah, memainkan perannya dengan sempurna sebagai anak berbakti yang hatinya hancur. Begitu melihat saya, dia langsung menghampiri, meraih tangan saya, suaranya penuh celaan dan kepedihan. Aulia, kamu datang juga. Lihat, ibu jadi begini karena kamu. Apa sekarang kamu puas? Kalau sampai terjadi apa-apa dengan ibu, apa kamu bisa hidup tenang? Dia mencoba melimpahkan semua kesalahan pada saya. Saya tidak berkata apa-apa, hanya menepis tangannya dengan dingin. Bagaimana keadaan ibu? Dokter sedang menanganinya, kondisinya sangat kritis, katanya, mulai terisak lagi. Kami duduk di kursi tunggu. Beberapa saat kemudian, seorang dokter keluar dari UGD, melepas maskernya dengan wajah tegang. Siapa keluarga dari pasien atas nama Ratih? Kami, Dok. Bima segera berdiri. Bagaimana keadaan ibu saya, Dok? Pasien sudah melewati masa kritis untuk sementara waktu, tetapi karena syok psikologis yang berat ditambah riwayat penyakit jantung, kondisinya masih sangat lemah. Kami akan memindahkan pasien ke ruang perawatan intensif untuk pemantauan lebih lanjut. Keluarga harap bersiap untuk segala kemungkinan. Dokter itu berkata, lalu bergegas pergi. Saya melirik pengacara saya, dia mengangguk pelan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Ibu Ratih didorong keluar di atas ranjang rumah sakit, wajahnya pucat pasi, matanya terpejam, tubuhnya dipenuhi selang. Penampilannya benar-benar seperti orang sakit parah. Bima dan Ratna buru-buru berlari mengikuti, menangis terseduh-seduh. Saya dan pengacara saya mengikuti dari belakang, menjaga jarak. Kami diantar ke sebuah ruang perawatan pribadi yang cukup nyaman. Setelah perawat selesai melakukan tugasnya dan hanya tinggal kami sekeluarga di dalam ruangan, Ibu Ratih masih tidak sadarkan diri di atas ranjang. Bima menoleh ke arah saya, suaranya melunak, beralih ke nada memohon. Aulia, kamu sudah lihat sendiri. Ibu jadi begini karena khawatir dengan kebahagiaan kita. Aku mohon, batalkan gugatan ceraimu. Maafkanlah ibu. Datanglah ke samping ranjangnya, katakan satu kalimat saja. Katakan bahwa kamu tidak akan meninggalkanku, tidak akan meninggalkan keluarga ini. Mungkin kalau mendengar itu, ibu akan sadar kembali. Aku mohon padamu. Dia mencoba menggunakan kondisi ibunya untuk menekan saya, memaksa saya kembali. Sebuah drama yang sempurna, tapi mereka salah besar. Saya bukan lagi Aulia yang dulu. Saya tidak menjawabnya. Saya hanya berjalan pelan ke arah keranjang buah yang sudah saya siapkan. Sebuah keranjang berisi apel merah yang segar dan indah. Saya mengambil sebuah apel,
lalu mulai mengupas kulitnya dengan perlahan. Ibu sakit parah begini pasti tidak bisa makan apa-apa, kata saya dengan nada yang anehnya tenang. Kalau begitu, biar saya kupaskan apel ini. Nanti kalau ibu sudah sadar, mencium aroma apel mungkin akan membuat beliau merasa lebih baik. Saya meletakkan piring berisi apel yang sudah terkupas rapi di meja kecil samping tempat tidur. Tindakan saya membuat Bima dan Ratna bingung. Mereka tidak mengerti apa yang saya lakukan. Mereka tidak tahu bahwa di dalam salah satu apel itu, tersembunyi sebuah alat perekam suara super kecil yang disamarkan dengan sempurna. Baiklah, saya rasa saya harus pulang dulu, kata saya. Kehadiran saya di sini mungkin hanya akan membuat ibu semakin tertekan. Kalau ada apa-apa, hubungi saja pengacara saya. Setelah itu, saya dan pengacara saya berbalik pergi, meninggalkan keluarga yang sedang memainkan drama mereka, tanpa menyadari bahwa mereka telah menjadi aktor utama dalam sebuah drama lain. Sebuah drama di mana setiap kata, setiap rencana busuk mereka, sedang direkam dengan sangat jelas. Para pendengar yang budiman, ketika manusia dibutakan oleh keserakahan, mereka bisa mengabaikan segala moral, bahkan kesehatan orang yang mereka cintai demi mencapai tujuan. Tapi apakah kebohongan bisa menutupi kebenaran selamanya? Ketika kebenaran terungkap, harga apa yang harus dibayar? Ini bukan hanya pelajaran dalam cerita ini, tetapi juga hukum karma dalam kehidupan. Saya kembali ke rumah, tetapi pikiran saya masih tertinggal di rumah sakit. Saya tidak khawatir dengan kesehatan Ibu Ratih, karena saya yakin itu hanyalah sebuah sandiwara. Saya khawatir dengan rencana saya. Apakah mereka cukup bodoh untuk membongkar rencana busuk mereka sendiri? Apakah alat perekam itu berfungsi dengan baik? Ribuan pertanyaan berputar di kepala saya, membuat saya gelisah. Pengacara saya telah menempatkan seseorang di rumah sakit untuk memantau situasi dan akan mengambil kembali alat perekam itu pada waktu yang tepat. Saya hanya bisa menunggu. Penantian itu berlangsung selama 1 hari 1 malam. Selama itu, Bima terus-menerus menelepon dan mengirim pesan. Kadang dia memberitahu kondisi ibu memburuk, kadang menyalahkan saya sebagai istri berhati dingin, lain waktu memohon saya untuk kembali melihat wajah ibu untuk terakhir kalinya. Saya tidak menjawab satupun pesan atau panggilan. Saya tahu, semakin dia panik, semakin cepat mereka akan melakukan kesalahan. Akhirnya, pada sore hari berikutnya, pengacara saya menelepon, Ibu Aulia, kita sudah mendapatkan hasilnya. Silakan datang ke kantor saya sekarang. Jantung saya berdebar kencang. Saya bergegas ke kantor pengacara. Dia sudah menunggu, wajahnya tampak bersemangat sekaligus serius. Dia tidak banyak bicara, hanya memasukkan alat perekam itu ke komputernya dan memutar file rekaman. Ruangan itu seketika hening, hanya suara-suara yang sangat saya kenal bergema dari speaker. Rekaman dimulai dengan suara rintihan lemah Ibu Ratih. Aduh, kepalaku pusing, punggungku pegal. Terbaring begini sengsara sekali. Sabar sedikit lagi, Bu. Suara Bima terdengar. Si Aulia sudah pergi. Sepertinya dia mulai takut. Tadi aku sudah telepon dan menakut-nakutinya lagi, pasti nanti dia akan datang. Kalau dia datang, kalian harus berakting dengan total, kata Ibu Ratih. Suaranya tidak lagi terdengar lemah, melainkan tajam dan licik. Terutama kamu, Ratna. Kamu harus menangis sesenggukan. Terus pegangi kakinya dan mohon-mohon. Bilang saja ibu tidak akan selamat, hanya ingin dimaafkan oleh menantunya. Buat dia merasa bersalah dan tidak enak hati. Selanjutnya terdengar suara Ratna, sedikit cemas. Tapi, Bu, kita terus di rumah sakit begini kan biayanya mahal. Uangnya dari mana? Kamu khawatir soal apa? Bentak Ibu Ratih, kita keluar 1 juta. Nanti kita minta dia ganti 10 juta. Tenang saja, semua sudah ibu perhitungkan. Kali ini, dia tidak hanya harus kembali, tapi juga harus mengeluarkan uang yang banyak untuk kompensasi penderitaan ibu. Nanti ibu akan bilang ibu kena syok psikologis, harus berobat ke luar negeri. Minimal kita harus dapat 50 miliar darinya. 50 miliar? Saya mendengarnya sampai lemas. Keserakahan mereka benar-benar tidak terbatas. Mereka tidak hanya ingin saya kembali menjadi menantu penurut dan mesin ATM, tapi juga ingin memeras saya sampai tetes terakhir. Tapi kalau dia tidak mau kasih bagaimana, Bu? Tanya Bima. Tidak mau kasih? Ibu Ratih tertawa sinis, tawa yang mengerikan. Kalau dia tidak mau, kita punya cara lain. Kita tuntut dia, dengan tuduhan penganiayaan mertua, hingga masuk rumah sakit. Kita sewa wartawan, tulis artikel, sebarkan di media sosial. Si Aulia itu orang terpandang, dia paling takut nama baiknya hancur. Saat itu, mau tidak mau, dia pasti akan mengeluarkan uang untuk membungkam kita. Paham Kang? Bergeman berakhir dalam keheningan, tetapi di kepala saya badai sedang mengamuk. Seluruh rencana mereka, dari pura-pura sakit, berakting, hingga memeras uang dan mencemarkan nama baik, semuanya terungkap dengan telanjang. Mereka bukan hanya serakah. Mereka adalah manusia yang tidak punya malu, tidak punya hati nurani. Ibu Aulia,
Dengan rekaman ini, kita punya cukup bukti untuk menuntut mereka atas pencemaran nama baik dan percobaan penipuan, kata pengacara saya dengan tegas. Saya mengangguk, tetapi di dalam hati ada perasaan lain. Saya tidak hanya ingin memenangkan tuntutan, saya ingin mereka membayar harga yang lebih mahal. Saya ingin mereka merasakan sendiri bagaimana rasanya terpojok, rasa putus asa ketika semua rencana terbongkar. Saya ingin akhir dari drama ini menjadi sesuatu yang spektakuler dan tak terlupakan. Saya menatap pengacara saya. Mata saya memancarkan tekad yang dingin. Pak, saya punya rencana lain. Para pendengar yang budiman, menyaksikan konspirasi keji dan keserakahan tanpa batas ini, mungkin kita semua merasa geram. Tetapi hidup terkadang tidak hanya membutuhkan hukuman dari hukum, tetapi juga pelajaran yang setimpal agar si pelaku kejahatan benar-benar jera. Ketika seorang wanita dilukai hingga titik terdalam, seberapa menakutkan kekuatan perlawanannya? Mari kita ikuti langkah terakhir yang akan dilancarkan oleh Aulia Lestari. Setelah memegang kartu as di tangan, saya tidak terburu-buru membukanya. Saya tahu, untuk memberikan akhir yang setimpal pada sebuah drama, dibutuhkan panggung yang cukup besar dan penonton yang sangat banyak. Saya memutuskan untuk tidak lagi bertahan, saya akan menyerang. Tapi dengan cara yang tidak akan pernah mereka duga. Saya mengirim pesan singkat kepada Bima, sebuah pesan yang ringkas namun penuh makna. Aku sadar aku salah. Aku akan datang ke rumah sakit. Aku akan melakukan semua yang ibu inginkan, asalkan ibu selamat. Menerima pesan saya, Bima sangat gembira. Dia langsung menelepon kembali, suaranya penuh kemenangan. Aku tahu istriku orang yang baik. Cepat datang, sayang, ibu sudah menunggumu. Aku akan datang, jawab saya. Tapi aku tidak akan datang sendiri. Aku akan mengundang paman dan bibi dari keluarga besar kita berdua untuk menjadi saksi permintaan maafku. Aku ingin semua orang melihat penyesalanku yang tulus. Aku juga sudah menyiapkan sejumlah uang untuk biaya rumah sakit dan perawatan ibu. Aku akan bawa sekarang. Tawaran saya di luar dugaan Bima, tapi terdengar sangat masuk akal dan menguntungkan baginya. Dengan adanya saksi dari keluarga besar, saya tidak akan bisa mengingkari janji. Dengan adanya uang, tujuan mereka akan tercapai dengan cepat. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung setuju. Wah, kamu perhatian sekali. Kalau begitu bagus sekali, undang saja semuanya. Aku akan segera memberitahu ibu. Jadilah sebuah pertemuan keluarga dadakan diadakan di kamar rumah sakit Ibu Ratih. Saya meminta kerabat saya untuk mengundang semua tetua dan orang-orang yang dihormati dari kedua belah pihak keluarga. Saya juga tidak lupa meminta seorang teman wartawan untuk hadir sebagai kenalan untuk mendokumentasikan semuanya. Sore itu, kamar rumah sakit yang tadinya sepi menjadi ramai dan sesak. Paman dan bibi dari kedua keluarga memenuhi ruangan. Semua orang memasang wajah serius. Keluarga Bima tidak bisa menyembunyikan ekspresi kemenangan mereka. Ibu Ratih masih berbaring di tempat tidur, tetapi sudah dirias sedikit oleh Ratna, membuatnya tampak sakit namun tetap segar. Bima berdiri di sampingnya, berlagak seperti anak dan suami yang menanggung semua beban. Saat saya masuk, semua mata tertuju pada saya. Saya berpakaian sederhana, riasan wajah tipis agar terlihat kuyu, dan membawa sebuah tas kerja. Saya berjalan ke tengah ruangan, menundukkan kepala memberi salam pada semua orang. Paman, bibi, ibu, Mas Bima, saya memulai. Suara saya dibuat bergetar dan berlinang air mata. Hari ini saya mengundang semua orang ke sini, pertama untuk menjenguk kesehatan ibu, kedua agar saya bisa menyampaikan permintaan maaf yang setulus-tulusnya. Saya menoleh ke arah tempat tidur Ibu Ratih. Matanya berbinar penuh antisipasi. Perlahan, saya berlutut. Ibu, Aulia salah. Aulia durhaka telah membuat ibu khawatir hingga jatuh sakit. Aulia, mohon ibu mau memaafkan Aulia. Drama saya terlalu sempurna. Semua orang di ruangan mulai berbisik, ada yang bersimpati, ada yang menyalahkan saya. Ibu Ratih melihat itu sebagai kesempatan. Beliau mengulurkan tangannya, suaranya lemah. Sudah, nak, bangunlah. Ibu tidak menyalahkanmu. Asal kau tahu kesalahanmu, itu sudah cukup. Saya berdiri, menyeka air mata, lalu membuka tas kerja saya. Di dalamnya ada tumpukan uang tunai yang tersusun rapi. Ini ada 5 miliar rupiah yang saya siapkan untuk biaya rumah sakit dan perawatan ibu. Saya tahu uang ini tidak bisa menebus kesalahan saya, tapi ini adalah bentuk ketulusan hati saya. Melihat tumpukan uang itu, mata Ibu Ratih dan Bima berbinar. Mereka pikir saya sudah benar-benar takluk. Anak itu sudah menunjukkan niat baik, sebaiknya kau maafkan saja dia, kata seorang paman dari pihak Bima. Betul, sudahlah. Kerukunan keluarga itu yang paling penting. Merasa semua orang memihaknya, Ibu Ratih memulai adegan terakhirnya. Beliau berusaha duduk, menggenggam tangan saya, air matanya berlinang. Anakku, ibu tidak butuh uangmu.
Ibu hanya ingin kau berjanji satu hal. Janji bahwa mulai sekarang kau tidak akan pernah membantah ibu, akan selalu menjadi menantu yang berbakti. Kalian berdua akan hidup bahagia, tidak akan pernah lagi bicara soal cerai. Kau janji pada ibu, kan? Beliau mencoba mengikat saya dengan janji di hadapan seluruh keluarga besar. Saya menatap dalam-dalam matanya, sebuah senyum dingin tiba-tiba muncul di bibir saya. Maaf, Bu. Saya tidak bisa berjanji. Seketika ruangan menjadi hening. Ibu Ratih tertegun, karena, lanjut saya. Suara saya tidak lagi bergetar melainkan menjadi tegas, janji hanya untuk orang yang bisa dipercaya. Sedangkan untuk pembohong dan penipu, tempatnya adalah hukum. Setelah itu, saya tidak lagi menatapnya. Saya menoleh ke arah televisi besar yang tergantung di dinding. Saya mengeluarkan sebuah remote dari saku. Paman, Bibi, sebelum saya mengambil keputusan akhir, saya ingin mengajak semua orang menonton sebuah film pendek. Saya yakin drama ini akan sangat menarik. Saya menekan tombol play. Layar televisi menyala, dan suara-suara yang sangat dikenal dari Ibu Ratih, Bima, dan Ratna terdengar dengan sangat jelas, membongkar seluruh rencana pura-pura sakit dan pemerasan mereka. Drama saya telah usai, dan drama mereka baru saja benar-benar dimulai. Para hadirin sekalian, kisah yang sedang kita ikuti adalah sebuah perjalanan mencari keadilan dan harga diri. Perlu diingat kembali bahwa beberapa detail dalam cerita mungkin telah diciptakan dan didramatisasi untuk tujuan memberikan pengalaman hiburan yang menarik dan menyampaikan pelajaran hidup yang mendalam dengan cara yang paling kuat. Ketika kata-kata paling telanjang dan hina dari keluarga Bima bergema dari televisi, seisi kamar rumah sakit seolah membeku. Udara menjadi begitu pekat hingga suara napas pun terdengar. Paman dan Bibi, kerabat yang beberapa menit lalu masih menasihati saya, kini duduk mematung. Ekspresi mereka berubah dari kaget menjadi terperangah, lalu marah. Kita keluar 1 juta, nanti kita minta dia ganti 10 juta. Minimal harus dapat 50 miliar. Kalau tidak mau, kita tuntut dia, sewa wartawan. Setiap kata yang keluar bagaikan hantaman palu yang meremukkan topeng kemunafikan yang telah susah payah mereka bangun. Keluarga Bima adalah yang paling syok. Ibu Ratih, yang sedang memainkan peran pasien sekarat, langsung terduduk di atas ranjang, matanya melotot ke arah televisi. Dia lupa bahwa dia sedang sakit parah. Wajahnya pucat pasi. Bibirnya bergetar tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bima berdiri seperti patung, seluruh tubuhnya gemetar. Dia menatap layar televisi, lalu menatap saya dengan ekspresi ngeri dan tidak percaya. Dia tidak habis pikir bagaimana percakapan paling pribadi, konspirasi paling rahasia keluarganya bisa terbongkar di hadapan semua orang dengan cara yang begitu memalukan. Adik ipar saya, Ratna, sudah terduduk lemas di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan menangis sesenggukan. Ketika rekaman berakhir, ruangan masih diliputi keheningan. Tapi ini adalah keheningan yang menakutkan. Keheningan sebelum badai meledak. Orang yang memecah keheningan itu adalah paman tertua dari keluarga Bima, seorang pria sepuh yang paling dihormati di keluarga. Beliau berdiri, wajahnya merah padam karena marah. Beliau menghampiri Ibu Ratih, menunjuk lurus ke wajahnya, suaranya bergetar karena murka. Ratih, apa kau ini masih manusia? Apa yang telah kau perbuat? Kau telah mencoreng-arang di wajah seluruh keluarga besar ini. Apa kebaikan menantumu padamu sampai kau tega berbuat sekeji ini? Apa kau masih punya rasa malu? Lalu beliau menoleh ke Bima. Dan kau? Kau suaminya, anak sulung di keluarga. Bukannya menasihati ibumu, kau malah ikut-ikutan melakukan perbuatan terkutuk ini. Apa kau pantas disebut laki-laki? Dihardik oleh tetua keluarga di depan begitu banyak orang. Ibu Ratih seolah menjadi gila. Dia tidak lagi menangis atau meratap. Dia melompat dari tempat tidur, menerjang ke arah saya, berteriak seperti binatang buas yang terluka. Ini semua karenamu, perempuan sialan. Kau yang menjebakku, akan kubunuh kau. Tapi sebelum dia sempat menyentuh saya, pengacara saya dan beberapa kerabat laki-laki dari pihak saya dengan cepat menghalangi dan menahannya. Bima, yang akhirnya sadar, bukannya menyerang saya, malah berlutut, merangkak ke kaki paman tertua, menangis memohon, "Paman, tolong saya. Paman, saya salah. Saya hilaf. Tolong bicaralah pada Aulia agar dia mau memaafkan saya. Saya tidak mau bercerai, Paman." Pemandangan yang kacau, memalukan, dan menyedihkan terjadi di depan mata saya. Orang-orang yang beberapa saat lalu masih begitu angkuh, kini ada yang mengamuk, ada yang berlutut memohon. Saya tidak berkata apa-apa, hanya berdiri diam mengamati. Saya tidak merasa puas, juga tidak merasa kasihan. Yang saya rasakan hanyalah kelelahan dan kejenuhan. Drama ini harus segera diakhiri. Saya memberi isyarat kepada pengacara saya. Dia melangkah maju dan berkata dengan suara lantang, "Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Dengan bukti yang baru saja kita saksikan,
Klien saya, Ibu Aulia Lestari, memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut Ibu Ratih dan Saudara Bima Prakoso atas tuduhan pencemaran nama baik, penghinaan, dan percobaan penipuan. Namun, karena masih memikirkan sisa-sisa hubungan yang pernah ada, Ibu Aulia memutuskan untuk tidak membawa masalah ini ke jalur hukum. Mendengar itu, wajah Bima dan Ibu Ratih memancarkan secercah harapan. Dengan satu syarat, lanjut pengacara saya dengan suara tegas, yaitu Saudara Bima harus bersedia menandatangani surat gugatan cerai yang telah disiapkan oleh Ibu Aulia, dengan ketentuan bahwa Anda akan pergi dengan tangan hampa, tanpa pembagian aset apapun. Selain itu, seluruh keluarga Anda harus pindah dari villa nomor 28 dalam waktu 24 jam, dan tidak akan pernah lagi mengganggu kehidupan Ibu Aulia. Dia meletakkan surat cerai yang sudah saya tandatangani di atas meja. Ini adalah satu-satunya jalan bagi Anda sekalian untuk mempertahankan sedikit martabat yang tersisa. Pilihan ada di tangan Anda. Ultimatum telah diberikan. Jelas, tegas, dan tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Mereka bisa kehilangan segalanya, dan berhadapan dengan hukum, atau kehilangan segalanya, tetapi tetap bebas. Saya tahu pilihan apa yang akan mereka ambil. Di hadapan ultimatum yang sangat jelas dari saya, keluarga Bima tidak punya pilihan lain. Terpojok, dihadapkan pada ancaman pidana, keserakahan mereka akhirnya harus menyerah pada ketakutan. Paman tertua, setelah mendengar syarat dari pengacara, tanpa ragu menoleh ke Bima, dan membentak. Apalagi yang kau tunggu? Tanda tangani sekarang. Apa kau mau seluruh keluarga ini masuk penjara? Cepat, di bawah tekanan keluarga besar, di hadapan tatapan yang penuh penghinaan dan kemarahan, Bima dengan gemetar mengambil pulpen. Dia tidak berani menatap saya, hanya menunduk dalam-dalam, membubuhkan tanda tangannya di atas surat cerai. Goresan namanya tampak miring dan kabur, menjadi titik akhir dari pernikahan kami yang telah berjalan selama 5 tahun. Ibu Ratih, setelah mengamuk, kini terduduk lemas di lantai, menangis tanpa suara. Dia tahu, mulai saat ini dia telah kehilangan segalanya, menantu yang kaya, villa yang mewah, dan bahkan putra kesayangannya yang kini harus menghadapi masa depan yang suram. Malam itu juga, sebuah eksodus tergesa-gesa terjadi di villa saya. Di bawah pengawasan pengacara dan beberapa kerabat saya, keluarga Bima mengemasi barang-barang mereka dalam keheningan dan rasa malu. Pakaian-pakaian bermerek, tas-tas mahal yang mereka beli dengan uang saya, tidak saya minta kembali. Saya biarkan mereka membawanya, anggap saja sebagai sedekah terakhir. Ketika mereka selesai memuat barang ke atas sebuah mobil bak terbuka dan bersiap pergi, Bima menemui saya untuk terakhir kalinya. Dia berdiri di hadapan saya, wajahnya penuh penyesalan yang terlambat. Aulia, Aku benar-benar minta maaf. Boleh aku tahu satu hal? Apa? Tanya saya dengan nada datar. Kenapa? Bagaimana kau bisa tahu semuanya? Siapa? Siapa yang membantumu? Dia masih tidak percaya bahwa seorang istri yang dianggapnya lemah lembut bisa melakukan hal seperti ini. Saya menatapnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tersenyum, sebuah senyum lega dan tulus. Tidak ada yang membantuku, kalian sendirilah yang membantuku. Keserakahan kalian yang tidak terbatas itulah yang telah membongkar topeng kalian sendiri. Ingat satu hal, Bima, jangan pernah meremehkan seorang wanita, terutama ketika kalian telah menginjak-injak harga dirinya. Setelah itu, saya berbalik masuk ke dalam rumah, membanting pintu dengan keras, meninggalkannya berdiri sendirian dengan sebuah jawaban yang mungkin seumur hidupnya tidak akan pernah dia pahami. Pertarungan telah berakhir, tapi saya tahu, gaungnya akan terus terasa. Apakah pengkhianatan ini akan meninggalkan bekas luka abadi di hati saya? Apakah setelah melepaskan beban ini, saya bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati untuk diri saya sendiri? Kehidupan pasca perceraian, sebuah babak baru dalam hidup saya, kini benar-benar dimulai. Setelah keluarga Bima pergi, villa yang luas ini tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Keheningan ini pada awalnya membuat saya merasa sedikit hampa. Selama 5 tahun, saya sudah terbiasa dengan keramaian, dengan suara tawa, pertengkaran, dan obrolan mereka. Namun, perasaan hampa itu dengan cepat digantikan oleh kelegaan, sebuah kedamaian yang sudah sangat lama tidak saya rasakan. Saya tidak lagi harus bangun pagi-pagi buta untuk menyiapkan sarapan bagi keluarga besar. Saya tidak lagi harus mendengar omelan dan perintah dari ibu mertua. Saya tidak lagi harus melihat wajah manja dan penuh tuntutan dari adik ipar. Dan yang terpenting, saya tidak lagi harus berhadapan dengan suami saya yang bermuka dua dan lemah. Saya telah bebas. Bebas dalam arti yang sesungguhnya. Hal pertama yang saya lakukan adalah memanggil kembali tim asisten rumah tangga yang terpaksa saya berhentikan. Saya meminta mereka untuk melakukan pembersihan total di seluruh rumah. Saya ingin membersihkan semua jejak,
semua energi negatif yang telah mereka tinggalkan. Saya membuang semua barang yang pernah mereka gunakan. Saya mengganti semua spray dan tirai. Saya ingin mengubah rumah ini kembali menjadi milik saya seutuhnya, sebuah ruang yang bersih dan segar. Setelah itu, saya mengambil cuti selama seminggu penuh. Saya mematikan telepon, tidak memeriksa email, tidak mempedulikan pekerjaan. Saya tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Saya pergi ke pasar sendiri, memasak makanan yang saya sukai. Saya menghabiskan waktu berjam-jam berendam di bak mandi, membaca buku, mendengarkan musik yang menenangkan. Saya sedang belajar untuk mencintai dan merawat diri saya sendiri lagi. Sesuatu yang telah saya lupakan selama 5 tahun terakhir. Tapi saya tahu saya tidak bisa terus tenggelam dalam keheningan ini. Saya punya perusahaan, punya karier yang menunggu. Saat saya kembali ke kantor, semua karyawan menyambut saya dengan tepuk tangan dan tatapan penuh kekaguman. Kisah saya telah menyebar luas. Mereka tidak lagi melihat saya sebagai atasan yang galak dan menjaga jarak. Mereka melihat saya sebagai seorang wanita yang tangguh, sebuah teladan kekuatan. Saya mengadakan rapat umum. Saya tidak berbicara tentang masalah pribadi saya. Saya hanya berbagi tentang rencana dan strategi pengembangan baru untuk jaringan spa kami. Saya ingin semua orang melihat bahwa Aulia Lestari telah kembali, dan lebih kuat dari sebelumnya. Energi dan ketegasan saya menyuntikkan semangat baru ke seluruh perusahaan. Namun, ada satu masalah yang harus saya hadapi, kerusakan yang telah ditimbulkan oleh Bima. Sebelum pergi, Bima, dalam kapasitasnya sebagai manajer bisnis, telah menandatangani beberapa kontrak yang merugikan perusahaan. Dia memberikan perlakuan istimewa kepada beberapa pemasok yang merupakan kenalan keluarganya, membeli produk berkualitas rendah dengan harga tinggi. Saya harus menghabiskan cukup banyak waktu dan uang untuk membereskan kekacauan itu, membatalkan kontrak, dan mencari mitra baru yang lebih kredibel. Itu adalah pelajaran berharga lainnya bagi saya. Jangan pernah mencampurkan perasaan pribadi dengan urusan pekerjaan. Di tengah kesibukan saya membangun kembali perusahaan, saya menerima kabar tentang keluarga Bima. Seorang teman lama dari kampung halaman menelepon dan bercerita. Setelah diusir dari rumah saya, mereka tidak bisa lagi tinggal di kompleks perumahan itu karena terlalu malu. Mereka terpaksa pulang kampung. Tapi rumah pusaka yang telah Ibu Ratih berikan atas nama Andi dan Ratna juga tidak membawa kedamaian. Ratna, adik ipar saya, setelah mendapatkan aset di tangannya, tidak lagi memainkan peran menantu yang baik. Dia mulai berkuasa, terang-terangan tidak menghormati ibu mertuanya. Ibu Ratih, yang terbiasa dilayani, kini harus hidup di bawah omelan menantunya sendiri. Siapa menabur angin, akan menuai badai. Beliau akhirnya harus merasakan apa yang pernah saya rasakan. Mendengar cerita itu, tidak ada sedikit pun rasa puas di hati saya. Saya hanya merasakan ironi takdir. Roda karma terkadang berputar begitu cepat. Tapi itu adalah kisah mereka, saya tidak mau lagi memikirkannya. Hidup saya sekarang ada di sini, dengan rencana-rencana baru dan masa depan yang terbuka lebar. Saya telah belajar untuk melepaskan masa lalu, agar bisa melangkah maju dengan ringan. Waktu berlalu, setengah tahun telah lewat sejak hari itu, saat saya melangkah keluar dari pengadilan agama dengan surat cerai di tangan, hati saya terasa ringan seringan awan. Setengah tahun bukanlah waktu yang lama, tapi bagi saya, itu cukup untuk mengubur masa lalu yang kelam, dan menumbuhkan tunas kehidupan baru yang lebih cerah dari sebelumnya. Hidup saya perlahan memasuki sebuah orbit yang belum pernah berani saya impikan. Sebuah orbit kedamaian, kesibukan, dan penuh makna. Saya bukan lagi Aulia, wanita yang dunianya hanya sebatas 4 dinding rumah tangga, yang kebahagiaan dan kesedihannya bergantung pada seorang pria. Sekarang, saya adalah Aulia Lestari, seorang pengusaha wanita yang mandiri, berdaulat, dan menemukan kebahagiaan dalam karier dan nilai-nilai yang saya ciptakan. Perusahaan spa saya, setelah guncangan yang disebabkan oleh Bima, tidak hanya tidak runtuh, tetapi seolah mendapatkan energi baru. Saya memutuskan untuk melakukan restrukturisasi total. Saya tidak lagi mengikuti jalur produk massal, melainkan fokus pada kekuatan tanah air saya sendiri. Saya menghabiskan berbulan-bulan berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia, mengunjungi desa-desa terpencil, bekerja sama dengan petani lokal untuk menemukan ramuan-ramuan herbal paling berharga, resep-resep kecantikan warisan leluhur. Akhirnya, lahirlah lini produk perawatan kulit baru yang sepenuhnya alami, bernama Murni Jiwa. Itu bukan sekadar produk, itu adalah sebuah cerita, sebuah dedikasi yang diambil dari esensi terbaik alam Indonesia. Peluncuran Murni Jiwa menciptakan sensasi. Pelanggan menyukainya bukan hanya karena efektivitasnya yang luar biasa dan kandungannya yang aman, tetapi juga karena kisah di baliknya. Kisah tentang kelahiran kembali, tentang penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Produk ini tidak hanya disambut hangat di dalam negeri, tetapi reputasinya juga menyebar ke luar negeri.
Pesanan ekspor pertama ke Thailand, Singapura, dan bahkan Korea Selatan mulai berdatangan. Saya telah membuktikan kepada dunia, dan yang terpenting, kepada diri saya sendiri, bahwa tanpa Bima, saya tidak hanya tidak jatuh, tetapi bisa membawa karier saya terbang lebih tinggi. Namun, kesuksesan dalam bisnis bukanlah hal yang membuat saya paling bahagia. Saya menyadari bahwa nilai seorang manusia tidak hanya terletak pada angka-angka dalam laporan keuangan. Saya tidak lagi menjadi bos yang hanya duduk di kantor dan menatap grafik keuntungan. Saya ingin menggunakan kisah saya, kegagalan saya, untuk menyalakan api semangat bagi orang lain. Saya sering mengadakan seminar gratis, lokakarya berbagi pengalaman bisnis, untuk menginspirasi para wanita muda yang memiliki impian tetapi masih ragu dan takut. Saya ingin mereka melihat bahwa kita, para wanita, bisa mandiri, bisa berdaulat, bisa berdiri di atas kaki sendiri, dan sukses dengan bakat dan otak kita. Setiap kali saya melihat tatapan penuh harapan dari para gadis muda di seminar itu, saya merasa hidup saya benar-benar bermakna. Suatu sore di akhir musim hujan, Jakarta terasa sejuk. Saat saya bersiap meninggalkan kantor setelah hari yang panjang, sekretaris saya masuk dengan ragu. "Ibu Aulia, ada tamu yang ingin bertemu, tapi beliau tidak punya janji." "Siapa?" tanya saya sambil masih merapikan dokumen. Katanya, "Kenalan lama. Namanya Ratna." Nama itu membuat tangan saya berhenti bergerak. Ratna, adik ipar saya. Sudah setengah tahun saya tidak mendengar kabar apapun tentangnya. Kenapa dia datang ke sini? Saya sedikit terkejut, ada perasaan aneh di hati, tapi akhirnya saya mengangguk. "Suruh dia masuk." Wanita yang masuk ke kantor saya bertubuh kecil, berpakaian sederhana dengan baju yang sudah sedikit lusuh. Wajahnya familiar, tapi butuh beberapa detik bagi saya untuk menghubungkan sosok kuyu di depan saya ini dengan adik ipar saya yang angkuh dan glamor dulu. Itu memang Ratna. Tapi Ratna hari ini sudah sangat berbeda. Dia tampak jauh lebih kurus dan pucat. Kulitnya yang dulu putih mulus kini menjadi gelap karena terbakar matahari. Matanya yang dulu genit dan sombong kini cekung, dilingkari bayangan hitam karena kelelahan dan kepasrahan yang menyedihkan. Aura angkuh dan congkaknya telah lenyap total, digantikan oleh sikap ragu-ragu dan takut. Mbak Aulia," panggilnya. Suaranya tidak lagi terdengar centil dan manis seperti dulu, melainkan bergetar dan penuh permohonan. "Ada perlu apa kau kemari?" tanya saya. Suara saya tidak dingin, juga tidak ramah, hanya sebuah jarak yang diperlukan. Saya memberi isyarat agar dia duduk di kursi di seberang saya, tapi Ratna tidak berani. Dia tetap berdiri di depan meja saya. Kedua tangannya yang kurus saling meremas, kepalanya menunduk tidak berani menatap saya. Saya datang ke sini mau minta tolong." Dia ragu-ragu. Saya tahu saya tidak pantas, tapi saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Sampai di situ, dia tiba-tiba menangis. Air mata mengalir di pipinya yang tirus. Dia menceritakan kehidupannya setelah kami bercerai. Sebuah kehidupan yang membuat saya pun ikut merasa prihatin. Suaminya, Andi, tidak berubah sama sekali. Setelah tidak ada lagi mesin ATM bernama saya, sifat malas dan ketergantungannya semakin menjadi-jadi. Dia mulai berjudi, minum-minum, dan bermain togel. Uang tabungan yang diberikan Ibu Ratih ludes di meja judi hanya dalam beberapa bulan. Yang lebih parah, dia bahkan menggadaikan sertifikat rumah pusaka, aset terakhir keluarga, untuk berjudi. Ibu Ratih, setelah kehilangan segalanya uang, kehormatan, dan harapan pada putra bungsunya jatuh sakit parah. Syok berat membuatnya terkena stroke ringan, dan kini hanya bisa terbaring di tempat tidur, semua kebutuhannya harus diurus. Hidup Ratna kini seperti di neraka. Dia harus sendirian merawat ibu mertua yang sakit, mengurus anaknya yang baru berusia 3 tahun, sekaligus menghadapi utang piutang yang ditinggalkan suaminya. Para penagih utang terus-menerus datang mengancam. "Saya tidak berani meminta maaf atas semua yang terjadi dulu," isak Ratna, suaranya terputus-putus. "Saya hanya mohon, bisakah Mbak berbaik hati memberi saya pekerjaan? Pekerjaan apa saja, jadi petugas kebersihan di spa Mbak juga tidak apa-apa. Saya tidak menuntut apa-apa. Saya butuh uang untuk membeli obat ibu, untuk membeli susu anak saya. Mas Andi, dia sudah pergi entah kemana berbulan-bulan ini. Saya benar-benar sudah buntu, Mbak." Saya duduk diam menatap wanita yang sedang menangis di hadapan saya. Hati saya dipenuhi perasaan campur aduk. Haruskah saya mengasihaninya? Haruskah saya melupakan semua penghinaan dan perbuatannya di masa lalu? Dia pernah, bersama keluarganya, menganggap saya bodoh, sebuah tambang emas untuk dieksploitasi. Tapi kemudian, melihat kondisinya sekarang, melihat air mata putus asa seorang ibu yang mengkhawatirkan anaknya, seorang istri yang ditinggalkan suaminya, hati saya tidak bisa sekeras batu. Dia telah berbuat salah, sangat salah, tapi mungkin dia juga korban,
Korban dari didikan manja ibunya, keegoisan kakaknya, dan kepolosan serta pragmatismenya sendiri. Dia telah memilih jalan yang salah, dan kini dia harus membayar harga yang sangat mahal. Saya terdiam cukup lama, sebuah keheningan yang membuat Ratna semakin ketakutan. Akhirnya, saya menghela napas. Pulanglah, kata saya. Ratna mengangkat wajahnya. Matanya yang basah membelalak, menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Dia mungkin mengira saya menolaknya, tapi saya melanjutkan. Besok, datanglah ke cabang spa di dekat sini, cari manajer bernama Ibu Tika. Saya akan meneleponnya terlebih dahulu. Ratna tertegun, matanya penuh tidak percaya. Mbak setuju? Mbak benar-benar. Saya tidak membantumu, potong saya, suara saya tetap serius. Saya melakukan ini bukan untukmu. Saya hanya memberimu kesempatan untuk mencari nafkah dan mengurus anakmu yang tidak bersalah. Apakah kau bisa memanfaatkan kesempatan ini atau tidak? Itu tergantung pada usahamu sendiri. Tapi ingat, di perusahaan saya tidak ada tempat untuk kemalasan atau kebohongan. Jika kau melakukan satu kesalahan kecil saja, kau akan langsung dipecat. Paham? Paham. Mbak, terima kasih Mbak. Saya akan berterima kasih seumur hidup. Ratna berkali-kali menunduk, mengucapkan terima kasih. Air mata kembali mengalir, tapi kali ini air mata syukur dan harapan. Dia mundur keluar ruangan, langkahnya terasa lebih ringan. Melihat punggungnya yang kurus hilang di balik pintu, saya kembali menghela napas. Saya tidak tahu apakah keputusan saya benar atau salah. Saya bukan orang suci yang bisa dengan mudah memaafkan orang yang telah menyakiti saya. Tapi mungkin, balas dendam terbaik bukanlah dengan mendorong orang lain ke jurang, melainkan dengan menunjukkan pada mereka bahwa bahkan tanpa mereka, kita bisa hidup lebih baik, dan bahkan bisa memberi mereka jalan untuk bertahan hidup. Karena bagaimanapun juga, anaknya tidak bersalah. Kehidupan saya setelah itu berjalan dengan damai, seperti aliran sungai yang tenang setelah melewati jeram yang ganas. Bisnis semakin lancar. Yayasan Amal Murni Jiwa yang saya dirikan telah membantu banyak wanita kurang beruntung. Dan yang terpenting, saya telah menemukan ketenangan sejati dalam jiwa saya. Saya tidak lagi dihantui oleh dendam masa lalu, tidak lagi terbebani oleh orang-orang yang telah melewati hidup saya seperti mimpi buruk. Mengenai Ratna, dia menepati janjinya. Dia bekerja sangat keras sebagai petugas kebersihan di spa. Kerja kerasnya membuat semua orang terkejut. Tidak ada lagi sikap angkuh dan manja seperti dulu. Dia bekerja dalam diam, dari membersihkan toilet, mengepel lantai, hingga mencuci handuk tanpa satu keluhan pun. Sepulang kerja, dia bergegas kembali ke kamar kos kecilnya untuk mengurus ibu mertua dan anaknya. Kadang-kadang, Ibu Tika bercerita pada saya, karyawan lain sering memberinya makanan atau pakaian bekas untuk anaknya karena kasihan. Mereka bahkan melihatnya makan bekal sederhana sambil menerima pekerjaan menjahit kancing untuk mendapatkan uang tambahan. Mungkin ombak kehidupan yang keras telah memberinya pelajaran berharga tentang nilai uang, kerja keras, dan tanggung jawab. Melihat perubahannya, saya pun merasa sedikit lega. Suatu sore di musim hujan, saat saya sedang berjalan-jalan sendirian di taman dekat rumah mencari ketenangan, sesosok yang familiar melintas di depan mata saya. Saya tidak sengaja bertemu Bima. Dia sedang duduk sendirian di bangku taman, penampilannya sangat menyedihkan. Pakaiannya lusuh dan kotor, rambutnya acak-acakan, janggut dan kumisnya tidak terurus. Tubuhnya sangat kurus, matanya cekung dan kosong. Di sampingnya ada sebotol minuman keras yang sudah hampir habis. Penampilannya tidak berbeda dengan seorang gelandangan. Keanggunan dan kerapian seorang direktur telah lenyap total, hanya menyisakan cangkang kosong dari sebuah kegagalan. Melihat saya, dia terkejut, panik seperti anak kecil yang tertangkap basah. Dia buru-buru menyembunyikan botol minuman itu, wajahnya menunjukkan kebingungan dan rasa malu yang mendalam. Saya tidak berniat berhenti atau berbicara, masa lalu biarlah berlalu. Saya berniat melewatinya begitu saja, seperti dua orang asing. Tapi dia memanggil saya, sebuah panggilan lemah dan serak. Aulia, saya berhenti, tapi tidak menoleh. Saya tidak ingin melihat wajahnya yang menyedihkan itu. Aku minta maaf, katanya, suaranya serak dan penuh penderitaan. Aku tahu sekarang semua sudah terlambat, tapi, aku benar-benar menyesal. Aulia, aku telah kehilangan segalanya. Kehilanganmu, perusahaan, keluarga, dan harga diri. Aku telah menghancurkan semuanya dengan tanganku sendiri. Dia mulai menangis, isak tangis seorang pria yang telah benar-benar hancur. Seandainya dulu aku tidak menuruti ibu. Seandainya aku lebih menghargaimu. Tapi semua sudah terlambat. Saya masih diam. Apa yang bisa saya katakan sekarang? Menghibur? Atau menyalahkan? Semuanya sudah tidak ada artinya lagi. Penyesalannya yang terlambat tidak akan bisa menghapus luka yang telah dia goreskan. Hiduplah dengan baik,
Akhirnya hanya itu yang bisa saya katakan. Lalu saya melangkah pergi, dengan tegas, tanpa menoleh sekalipun. Saya mendengar dia memanggil nama saya dengan lemah di belakang, tapi langkah saya tidak berhenti. Hubungan kami, pada detik ini, benar-benar telah berakhir dengan sempurna. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi benci, hanya ada dua orang asing yang berjalan di dua jalan yang sama sekali berbeda. Beberapa waktu kemudian, saya mendengar kabar simpang siur. Bima, setelah tidak memiliki apa-apa, pergi entah kemana. Ada yang bilang melihatnya bekerja sebagai kuli panggul di pelabuhan, ada yang bilang dia menjadi biksu. Tapi semua hanya rumor. Ibu Ratih, setelah lama berjuang melawan penyakit di kamar kos yang sempit, akhirnya meninggal dunia dalam kesepian dan penyesalan. Saat beliau meninggal, hanya Ratna dan cucunya yang mengurus pemakamannya secara sederhana. Sebuah keluarga yang pernah begitu sombong dan penuh intrik, akhirnya hancur dalam tragedi. Hidup saya setelah itu adalah rangkaian hari-hari yang damai dan sukses. Saya tidak menikah lagi. Cinta bagi saya saat ini bukan lagi hal yang terpenting. Luka hati telah sembuh, tapi bekasnya masih ada. Saya menemukan kebahagiaan dalam pekerjaan, dalam memimpin perusahaan menjadi semakin besar, dalam melihat yayasan amal saya membantu semakin banyak wanita. Saya menemukan kebahagiaan saat melihat benih yang saya tanam mulai tumbuh dan berbuah. Pada suatu akhir pekan yang cerah, saya mengadakan pesta kecil di taman villa baru saya. Tamu saya bukanlah rekan bisnis kaya atau tokoh masyarakat. Tamu saya adalah para wanita yang pernah dibantu oleh yayasan saya, para karyawan yang telah menemani saya melewati masa-masa sulit, ada Ibu Tika, ada Ratna, dan para gadis muda yang telah saya inspirasi. Kami makan bersama, mengobrol, berbagi kisah hidup. Tidak ada perbedaan status sosial, hanya ada empati, berbagi, dan kasih sayang. Melihat senyum tulus dan tatapan penuh harapan mereka, hati saya dipenuhi kehangatan dan kepuasan. Saya berdiri dan mengangkat gelas anggur saya. Saya ingin bersulang, kata saya, suara saya terdengar jernih dan hangat. Bukan untuk merayakan kesuksesan saya, tetapi untuk merayakan ketangguhan kita semua, para wanita. Hidup mungkin memberi kita cobaan yang berat, mungkin mendorong kita ke titik terendah. Tetapi selama kita tidak menyerah, selama kita tahu cara mencintai dan menghargai diri sendiri, kita pasti akan menemukan cahaya, akan menemukan jalan kita sendiri. Semua orang bersorak dan mengangkat gelas. Sinar matahari sore keemasan menyinari taman, menyinari wajah-wajah yang berseri-seri bahagia. Saat itu, saya menyadari bahwa saya tidak kehilangan apa-apa. Sebaliknya, saya telah mendapatkan banyak hal. Saya mendapatkan pelajaran berharga tentang sifat manusia, menemukan kekuatan tersembunyi dalam diri saya. Dan yang terpenting, saya telah mendapatkan sebuah keluarga yang lebih besar. Sebuah keluarga yang terbentuk dari empati, berbagi, dan cinta yang tulus. Saya tersenyum. Sebuah senyum yang benar-benar tulus dan bahagia. Badai telah benar-benar berlalu. Dan setelah hujan, langit saya kembali cerah, dan lebih indah dari sebelumnya. Para hadirin sekalian, perjalanan penuh liku Aulia, akhirnya berakhir dengan sebuah penutup yang mungkin membuat kita semua merasa lega. Namun, di balik detail-detail yang dramatis, di balik kepuasan saat kejahatan mendapat balasan, kisah ini meninggalkan pelajaran yang mendalam tentang kehidupan, pernikahan, dan nilai diri. Ini bukan hanya kisah seorang individu, tetapi juga cerminan dari sisi gelap hubungan keluarga, yang mungkin masih banyak dialami oleh para wanita di luar sana. Pelajaran pertama, dan mungkin yang paling mahal, adalah tentang batas pengorbanan dan kebaikan. Sejak dulu, masyarakat selalu menjunjung tinggi pengorbanan seorang wanita, terutama sebagai istri dan menantu. Kita diajarkan untuk mengalah demi kedamaian, untuk menempatkan kepentingan keluarga suami di atas segalanya. Pengorbanan adalah sifat yang mulia. Tetapi itu hanya berharga jika diberikan kepada orang yang tepat, yang tahu cara menghargainya. Kisah Aulia adalah bukti menyakitkan bahwa ketika kebaikan dan pengorbanan disalahgunakan, ia tidak membawa kedamaian, melainkan menjadi lahan subur bagi keserakahan dan keegoisan. Kesabarannya yang tanpa syarat tidak dianggap sebagai kebijaksanaan, melainkan kelemahan. Dukungan finansialnya tidak dianggap sebagai bantuan, melainkan kewajiban. Kebaikan tanpa batas adalah bentuk menyakiti diri sendiri. Itu tidak hanya membuat orang lain tidak menghargai, tetapi juga merampas hak kita untuk dicintai dan dihormati. Oleh karena itu, belajarlah untuk berkata tidak saat diperlukan. Tetapkan batasan untuk pengorbanan Anda. Kebaikan Anda adalah sebuah anugerah. Jangan berikan kepada mereka yang tidak tahu cara menghargainya. Pelajaran kedua adalah kekuatan kemandirian, terutama kemandirian finansial. Inilah pelampung penyelamat, baju zirah terkuat bagi wanita di era modern. Bayangkan jika Aulia bukanlah seorang pengusaha sukses, tidak memiliki aset pribadi, tidak memiliki karier yang mapan,
Bagaimana akhir ceritanya? Mungkin dia harus menelan semua penghinaan. Atau jika bercerai pun, harus pergi dengan tangan hampa dan rasa malu. Kemandirian finansiallah yang memberinya hak untuk bersuara, kepercayaan diri untuk melawan, dan kemampuan untuk membangun kembali hidupnya. Uang memang bukan segalanya. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan sejati, tetapi uang memberi kita kebebasan dan hak untuk memilih. Uang membantu kita untuk tidak bergantung pada siapapun, tidak harus menukar harga diri demi kehidupan yang seadanya. Jadi, siapapun Anda, dalam kondisi apapun, selalu usahakan untuk membangun fondasi keuangan yang mandiri. Jangan pernah meninggalkan karier. Jangan pernah berhenti belajar dan mengembangkan diri. Karena ketika Anda bisa berdiri di atas kaki sendiri, tidak ada badai yang bisa merobohkan Anda. Pelajaran mendalam lainnya adalah pentingnya memilih pasangan hidup. Cinta terkadang bisa membuat kita buta, membuat kita hanya melihat hal-hal baik dan mengabaikan tanda-tanda bahaya. Suami Aulia, Bima, pada awalnya tampak seperti sosok yang ideal, tetapi sifatnya yang lemah, patriarkis terselubung, dan baktinya yang buta pada keluarga disamarkan dengan sangat rapi. Kisah ini mengingatkan kita bahwa saat memilih pasangan, jangan hanya melihat kata-kata manis atau penampilan luar. Lihatlah bagaimana dia memperlakukan orang di sekitarnya, bagaimana dia menyelesaikan konflik, dan yang terpenting, lihatlah keberanian dan pendiriannya. Seorang pria yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah membiarkanmu sendirian melawan keluarganya. Dia akan menjadi jembatan, pelindung, bukan tembok penghalang. Pernikahan bukanlah penyatuan dua individu, melainkan perpaduan dua keluarga. Jika fondasinya adalah rasa hormat dan saling pengertian, itu akan menjadi pernikahan yang bahagia. Tetapi jika dibangun di atas eksploitasi dan penghinaan, cepat atau lambat pasti akan runtuh. Dan terakhir, kisah Aulia adalah lagu tentang kekuatan kelahiran kembali. Hidup tidak selalu mulus. Akan ada saatnya kita jatuh, dikhianati, dan merasa dunia runtuh. Tapi yang penting bukanlah seberapa keras kita jatuh, melainkan bagaimana kita bangkit kembali. Aulia bisa saja tenggelam dalam kesedihan dan dendam, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Dia mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, kemarahan menjadi tindakan. Dia tidak hanya menuntut keadilan untuk dirinya sendiri, tetapi juga menggunakan kisahnya untuk menginspirasi dan membantu wanita lain. Itulah kelahiran kembali yang paling indah. Pengampunannya di akhir cerita bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan dari jiwa yang telah benar-benar damai. Dia memaafkan bukan untuk memberi mereka kesempatan, tetapi untuk membebaskan dirinya dari belenggu masa lalu. Terkadang, melepaskan bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan besar bagi diri sendiri. Setiap dari kita pasti akan menghadapi badai dalam hidup. Semoga melalui cerita ini, Anda menemukan sedikit kekuatan dan keberanian untuk menghadapi kesulitan. Ingatlah, Anda pantas untuk dicintai, dihormati, dan jangan pernah biarkan siapapun, bahkan orang yang paling Anda cintai, menginjak-injak harga diri Anda. Hiduplah seperti bunga, lembut dan indah, tetapi juga memiliki duri yang cukup tajam untuk melindungi diri sendiri. Komentar pribadi dari penulis. Sejujurnya, saat menulis cerita ini, hal yang paling membuat saya merenung bukanlah detail-detail dramatisnya, melainkan keheningan. Keheningan yang menakutkan dari seorang suami saat melihat istrinya terpojok. Itulah tikaman yang paling mematikan. Saya percaya bahwa ketidakpedulian dalam sebuah hubungan terkadang lebih kejam daripada kekerasan fisik atau umpatan. Ia secara diam-diam menggerogoti cinta dan membunuh kepercayaan. Dalam hidup, kita seringkali mudah mengenali orang jahat, tetapi sangat sulit mengenali orang baik yang lemah. Karena kelemahan itu seringkali bersembunyi di balik topeng kelembutan dan serba salah. Saya rasa, keberanian sejati seorang pria bukanlah dari seberapa banyak uang yang dia hasilkan, melainkan dari apakah dia berani membela wanitanya di hadapan ketidakadilan. Momen ketika Aulia memutuskan untuk memanggil petugas keamanan, bagi saya, itu bukanlah tindakan kejam, melainkan jeritan harga diri yang telah lama terpendam. Itu adalah sebuah penegasan kuat bahwa aku ada, dan aku pantas dihormati. Kita, terutama para wanita, terkadang perlu belajar untuk menjadi sedikit egois di mata orang lain, agar bisa melindungi hal-hal baik dalam diri kita sendiri. Pada akhirnya, kebahagiaan bukanlah pemberian, melainkan hak yang harus kita perjuangkan dan jaga. Saya berharap setiap dari kita, setelah mendengar cerita ini, akan lebih mencintai diri sendiri. Karena hanya ketika Anda benar-benar menghargai diri sendiri, Anda akan menemukan orang-orang yang benar-benar menghargai Anda. Hidup ini singkat, jangan sia-siakan untuk orang dan hubungan yang tidak pantas. Para hadirin yang budiman, sebelum kita berpisah, kami ingin menyampaikan beberapa hal penting. Kisah yang baru saja Anda ikuti adalah karya fiksi yang diciptakan sepenuhnya untuk tujuan hiburan dan refleksi. Seluruh naskah, mulai dari alur cerita, karakter, nama, hingga lokasi dan peristiwa,
adalah produk imajinasi tim kreatif kami. Kami telah mengembangkan, menulis, dan menyunting setiap detailnya secara unik dengan keinginan untuk menciptakan sebuah cerita orisinal yang tidak meniru atau menggunakan ulang dari sumber lain. Oleh karena itu, jika ada kesamaan dengan orang nyata, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada, atau dengan peristiwa nyata, maka itu sepenuhnya merupakan kebetulan dan di luar kehendak kami. Kami selalu berkomitmen untuk mematuhi pedoman komunitas dan kebijakan platform mengenai orisinalitas konten. Tujuan akhir kami adalah untuk menemani Anda, menyajikan cerita-cerita yang kaya emosi, pesan-pesan kemanusiaan yang bermakna, dan menambah warna dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah mendengarkan, dan semoga Anda menikmati waktu Anda. Para hadirin sekalian, sejujurnya saat menulis cerita ini, hal yang paling membuat saya merenung bukanlah detail-detail dramatisnya, melainkan keheningan. Keheningan yang menakutkan dari seorang suami saat melihat istrinya terpojok. Itulah tikaman yang paling mematikan. Saya percaya bahwa ketidakpedulian dalam sebuah hubungan terkadang lebih kejam daripada kekerasan fisik atau umpatan. Ia secara diam-diam menggerogoti cinta dan membunuh kepercayaan. Dalam hidup, kita seringkali mudah mengenali orang jahat, tetapi sangat sulit mengenali orang baik yang lemah. Karena kelemahan itu seringkali bersembunyi di balik topeng kelembutan dan serba salah. Saya percaya, keberanian sejati seorang pria bukanlah dari seberapa banyak uang yang dia hasilkan, melainkan dari apakah dia berani membela wanitanya di hadapan ketidakadilan. Momen ketika Aulia memutuskan untuk memanggil petugas keamanan dan mengusir seluruh keluarga suaminya. Bagi saya, itu bukanlah tindakan kejam, melainkan jeritan harga diri yang telah lama terpendam. Itu adalah sebuah penegasan kuat bahwa aku ada, dan aku pantas dihormati. Kita, terutama para wanita, terkadang perlu belajar untuk menjadi sedikit lebih egois di mata keluarga suami, agar bisa melindungi hal-hal baik dalam diri kita sendiri. Pada akhirnya, kebahagiaan bukanlah pemberian, melainkan hak yang harus kita perjuangkan dan jaga. Saya berharap setiap dari kita setelah mendengar cerita ini akan lebih mencintai diri sendiri. Karena hanya ketika Anda benar-benar menghargai diri sendiri, Anda akan menemukan orang-orang yang benar-benar menghargai Anda. Hidup ini singkat. Jangan sia-siakan untuk orang dan hubungan yang tidak pantas.